Terserah kamu mau cuti kerja atau tidak, kan? Berani bermalas-malasan. Semua orang lain bisa pulang kerja. Kau terus menggali untukku. Jika kamu berani bermalas-malasan, aku membukamu bersenandung. Bah. Bodoh. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Apa ini? Peta harta karun naga sejati. Peta harta karun naga sejati. Pemilik yang diakui secara otomatis memperbarui koordinat harta karun setiap hari. Aku akan pergi. Peta harta karun ini pasti bukan sungguhan, kan? Peta harta karun diperbarui. Harta karun hari ini. Kalung emas itu bernilai 20.000 yuan. Kalung emas itu bernilai 20.000 yuan. Jika Anda mengikuti lokasi geografis ini, jika Anda benar-benar bisa menemukannya. Lalu mengapa saya masih di sini? Peta harta karun ini juga dilengkapi dengan panduan navigasinya sendiri. Ah. Oh. Aku akan pergi ke sini. Peta harta karun ini juga dapat disimpan di dalam tubuh. Akses dengan pemikiran. Dalam hal itu, saya biasanya menyembunyikannya di dalam tubuh saya. Jangan khawatir ketahuan orang lain. Ini benar-benar bayi yang baik. Lihatlah peta harta karun naga sejati terlebih dahulu. Tunjukkan pada bayi untuk mendapatkannya. Panduan navigasi menuju peta harta karun menghilang di sini. Hei, ada logo Treasure Box di sini. Harta karun yang disebutkan di peta harta karun tampaknya tersembunyi di sini. Ini adalah kalung emas senilai 20.000. Ini sebanding dengan gaji saya selama beberapa bulan. Sialan, menggali untuk waktu yang lama. Tidak ada apa-apa. Apakah peta harta karun ini palsu? Ini adalah bekas perkampungan perkotaan yang telah dihancurkan. Bagaimana mungkin ada kalung emas yang harganya 20.000 memegang? Hai. Kotoran. Apakah ini kalung emas yang harganya 20.000? Ah. Ah. Ya, benar sekali hahaha. Itu benar. Hal ini ternyata benar. Hei, hei, hei. Beraninya kau. Saya sudah selesai makan. Kamu masih malas di sini. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Tidak perlu kau melepaskanku. Pergi sana, bro. Hei, apa yang tadi kamu katakan? Hahaha. Apakah kamu lapar? Minggirlah. Hai. Zhang Ming, izinkan saya memberitahu Anda, jika kau berani pergi sekarang, tunda periode pembangunan Laozu. Aku mengizinkanmu tinggal di lokasi konstruksi di dekat sini. Tunggu saja dan mati kelaparan. Mati kelaparan. HMPH, aku pergi menjual kalung emas ini dan tidak mati. Ah, Nyonya Bos. Apakah Anda menerima kalung di sini? Asalkan itu bayi. Saya, Wang Ruolan, menerima semuanya. Oh. Saya akan memberi Anda 20.000 untuk kalung emas klasik ini. Bagaimana hasilnya? Oke. Ah. Keren. Aku baru saja menggali harta karun. Anda mampu membeli makanan lezat ini. Lihat peta harta karunnya, peta itu belum diperbarui. Peta harta karun telah diperbarui dengan koordinat harta karun. Update terbaru hari ini, jam tangan Rolex Greenwater Ghost. Harganya 800 yuan. Benar saja, itu sudah diperbarui. Hantu air hijau itu bernilai 80.000 yuan. Cepatlah dan bergegaslah. Hei,
jangan pergi. Apakah Anda seorang pekerja migran yang tidak punya uang dan ingin menghindari perintah tersebut? Hei, aku tidak punya uang. Apakah saya memberi Anda tip yang banyak? Selamat datang di pertemuan berikutnya bersama bos. Kotak 888 ada di sini. Tetapi, apakah toko ini terlihat tidak biasa? Tidak pantas bagi pria seperti saya untuk masuk ke sana. Pria tampan, ini dia kau. Pria tampan, ini adalah gajinya. Silakan masuk dan rasakan pengalamannya bersama saudara perempuan saya. Permisi, aku salah langkah. Pria tampan, dengarkan kamu. Sepertinya ini pertama kalinya Anda di sini. Kami adalah tempat biasa. Pijat kaki sangat nyaman. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan bisa mendapatkan anak harimau. Lupakan saja, satukan saja. Bawa saya ketiga lagi. Benar saja, bayinya sudah lahir. Pria tampan, layanan seperti apa yang Anda sukai? Terserah. Pria tampan, kami punya banyak paket. Dari 588 hingga 9.988. Harga berapapun tersedia. Mungkinkah pria tampan itu ingin merasakan semuanya? Oh tidak. Itu aku. Aku bisa mengalami 588. Pria tampan, kamu benar-benar jago menulis? Tunggu aku di ranjang ini sebentar. Kakak, izinkan aku ganti baju dulu dan bersiap-siap. Baik. Ayo pergi. Harta karun apa yang mungkin tersembunyi di ruangan ini? Oke. Mungkinkah itu tersembunyi di bawah tempat tidur? Hai. Jam tangan. Hei. Jam tangan yang luar biasa. Namun, jam tangan ini benar-benar Rolex, hantu air hijau. Pria tampan. Pria tampan. Bagaimana gaun saya? Suka atau tidak suka? Bagaimana dengan orang-orang? Rolex Greenwater Ghost benar-benar jam tangan yang bagus. Bos wanita itu. Apakah jam tangan ini bernilai mahal? Harganya tidak sebagus dulu. Harga Rolex Greenwater Ghost saat ini jauh lebih rendah. Saya hanya bisa memberi Anda $80.000. 80.000. Oke. Bagaimana menurutmu? 80 atau 80.000? 80.000 manusia. Ini dia 80.000. Kata Sandi 68. Ini bukan pertama kalinya saudaraku membuat kesepakatan dengan Wang Ruolanku. Kenapa kamu masih terlihat begitu kaku? Aku tidak tahu namamu, pria tampan. Itu. Nama saya Zhang Ming. Tapi saya hanya menjual bayi, bukan tubuh. Hahaha, aku takut padamu. Kapan aku bilang aku akan berbohong padamu? Ming, adik laki-laki. Ingat nanti, jika kamu punya bayi-bayi yang bagus, kamu harus datang ke rumah adikku untuk membelinya. Saudari, aku berjanji akan memberimu harga tertinggi, oke? Oh hai. Sudah berakhir. Aku tidur terlalu larut semalam. Aku akan terlambat kerja lagi. Sudah waktunya mandor nenek memotong upah lagi. Hai. Hei, itu tidak benar, itu ganas. Ini Lauzulah yang memiliki peta harta karun naga yang sebenarnya. Saya juga pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Lihat apa yang diperbarui di peta harta karun hari ini. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun kepala anjing emas. Nilai 1 juta yuan. 1 juta yuan. Bisa dibilang begitu. Sepertinya peta harta karun itu diperbarui setiap saat. Sayang, akankah nilainya menjadi lebih tinggi? Hai. Kepala anjing emas itu seharusnya ada di istana ini, kan? Hei, kamu lagi ngapain? Kamu langsung masuk ke sana? Paman, saya bekerja di sini. Sudah terlambat, lokasi konstruksi ini terlalu besar. Setidaknya beberapa ratus orang. Jika dia melihat ke arah pintu, berarti dia tidak ingat orang tersebut. Apa yang kamu katakan? Kamu bekerja di sana? Ya, kentut. Hei, Paman, aku benar-benar bekerja di sini. Oke, lokasi konstruksi ini sudah lebih dari setahun. Hanya ada 3 orang di dalam sana. Apakah Anda sedang mencari pekerjaan? Pergilah ke lokasi konstruksi lain untuk melihat-lihat. Bayi itu tersembunyi di lokasi konstruksi ini. Bagaimana saya bisa menemukannya tanpa harus masuk ke dalam? Tidak, Paman,
Kamu, jangan berbohong padaku. Anda mengatakan ada pemadaman di sini. Mengapa masih ada yang menulis tentang rekrutmen? Jenis pekerjaan apa yang Anda rekrut? Itu namanya merekrut aktor. Aktor mana yang direkrut untuk lokasi konstruksi ini? Apakah kita akan membuat sandiwara? Apa judul dramanya? Saya terlalu berpengalaman. UPS, kalau kamu mau tahu, langsung saja masuk dan tanya. Kamu bisa masuk selama dia menginginkanmu. Oke, tunggu sebentar. Nah, pergilah. Jangan bicara soal acting. Ah, mengerti. Mengerti. Terima kasih, Pak. Hei pemimpin. UPS, apa yang kamu teriakan? Apa yang kamu teriakan? Inilah jiwanya. Ned menunda tidurku. Hei, maafkan aku. Permisi. Saya ingin bertanya apakah Anda masih membuka lowongan pekerjaan di sini? Apakah itu akan menjadi ikan? Bermalas-malasan. Memancing itu melelahkan. Bisakah kamu berpura-pura bekerja di lokasi konstruksi ini? Berpura-pura bekerja. Oh, saya mengerti. Rumah ini sedang sekarat. Khawatir pemilik yang membeli rumah itu akan membuat masalah. Cari seseorang untuk berpura-pura bekerja dan berakting untuk menipu pemiliknya. Ayolah. Aku benar-benar bingung. Pemimpin, izinkan saya memberitahu Anda. Saya pernah berada di lokasi konstruksi lain sebelumnya. Sepertinya tempat itu ramai. Setiap hari cuacanya panas. Tapi itu sama sekali tidak berhasil. Hahaha. Yang kamu butuhkan hanyalah penampilan yang menarik. Biarkan para pemilik yang malang. Saya kira lokasi konstruksi kita belum berhenti. Aku masih bermimpi bisa menutup rumah itu. Hahaha. Para pengembang sialan ini benar-benar berbahaya. Hei, cari alat dan pura-pura bekerja. Baik, terima kasih, pemimpin. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya dengan baik. Tidak. Saya harus bermain dengan baik. Hahaha. Ini dia. Gali. Hei, UPS. Bos. Ya, maaf. Hehe, aku membiarkanmu berpura-pura bekerja di sini. Kamu menggali untuk apa di sini? Hanya saja kamu tidak bermain bagus di sini. Apa yang sedang kamu gali di sini? Maaf, bos. Saya tidak mencoba memperbesar masalah ini. Biarkan orang luar melihat lokasi pembangunan kami. Terburu-buru untuk bekerja di sini. Aku tidak ingin kamu datang ke sini. Hai. Oke. Bukan berarti kamu bekerja keras. Kamu juga tidak bisa melemparkan kotoran padaku. Ya. Berhenti menggali di sini. Jika kamu menggali di sini, aku harus kembali ke ladang. Carilah alat lain. Yang paling penting adalah dinding bang. Buatlah sedikit kebisingan. Beritahu orang-orang di luar sana. Pekerjaan di lokasi konstruksi kami belum berhenti. Mengerti? Oke. Apa kabar, Tuan Lin? Si kecil itu cukup baik. Hei, hahaha. Itulah yang diajarkan bos padamu. Oke? Hei, hahaha. Bagus sekali. Oh, bagus. Sepertinya itu tidak akan berfungsi di siang hari. Saya hanya bisa menggali di malam hari. Kepala anjing emas. Sepertinya sudah digali. Oke. Kamu anak kecil tidak tidur. Apa yang kamu gali di sini tengah malam? Ada harta karun di bawah sini. Ah, tidak ada seorang pun. Bos, lihat. Ya, kupikir aku telah menggali lubang di siang hari. Dan aku terus merasa tidak enak tentang hal itu. Tidak bisa tidur. Bukankah ini menimbun kembali lubang tersebut? Kau mengatakannya lagi, jika pemiliknya lewat pada saat ini. Saya dengar bahwa lokasi konstruksi kita berada di sini siang dan malam untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai tenggat waktu. Apakah mereka tidak merasa nyaman? Bagus sekali. Saya akan menaikkan gaji Anda sebesar 100 jika Anda melakukannya. Hei, terima kasih bos. Hahaha bos, jalan pelan-pelan ya. Hei, santai saja, bos. Dia hampir melihat kepala anjing emas senilai jutaan dolar itu. Emas kepala anjing ditemukan. Aku pergi ke kepala anjing emas yang sangat besar itu. Suster Ruolan. Aku akan menunjukkan padamu bayiku yang besar. Jelas sekali, kakakku itu seperti bayi besar macam apa? Ya. Ini adalah Bapak Zhao. Dia bukan orang luar. Jika ada sesuatu, katakan saja. Hei, Suster Ruolan. Tunjukkan padamu sayang. Ayo datang. Ruolan, menurutku kamu terlalu mudah didekati. Seorang pria desa membawa tas yang rusak. Apa yang mungkin ada di sana? Sayang, hati-hati jangan sampai tanganmu kotor. Bukan saya yang mengatakan ini, Tuan Zhao. Kamu bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam tasku. Bagaimana Anda bisa memutuskan bahwa ini bukan bayi? Seorang pekerja migran pedesaan. Apalagi yang bisa ditampung oleh karung pupuk urea? Hanya lobak dan kubis. Sangat langka. Hal-hal tak berharga di negaramu itu. Kamu. Oh, Zhao Fumin. Jangan remehkan saudaraku Mingming. Aku mengambil 2 harta karun darinya sebelumnya. Oh, benarkah? Karena Ruolan mengatakan demikian. Lalu aku akan lihat bayi apa yang ada di dalam kandunganmu.
Ah, ah, emas kepala anjing. Ah, kepala anjing emas yang besar sekali. Ini pertama kalinya saya melihat Zhao. Langka. Langka, Tuan Zhao. Karung urea ini dari para pekerja migran kami. Kecuali bahwa wadah ini bisa menampung lobak dan kubis. Anda juga bisa mendapatkan emas kepala anjing. Akan kukatakan padamu. Kantung urea ini juga bisa digunakan untuk menyimpan pakaian dan perlengkapan tidur kita. Tentu saja, ada juga masa depan dan mimpi. Oh, saudaraku benar. Tas ini berfungsi lebih baik daripada tas LV mewah saya. Dikemas lebih banyak dan suasananya di luar tenang. Ya, ya, Ruolan benar. Ini sepenuhnya kesalahan saya karena Zhao terlalu munafik. Aku meremehkan saudara ini. Tidak heran, tidak heran. Tidak perlu. Tuan Zhao, mohon jangan menilai orang berdasarkan penampilan mereka di masa mendatang. Keluar. Bersikap sopanlah kepada saudara-saudara kita yang merupakan pekerja migran. Hei, itu. Hai, Tuan Zhao. Ini yang ayahku belikan untukku. Ah, Zhao Fumin. Apa maksudmu? Maksudmu tidak. Saudara ini. Bagaimana kalau kamu menjual kepala anjing emas ini kepadaku? Saya 1 juta. Zhao Fumin, apa maksudmu? Saya 1 juta. Ah, Zhao Fumin, apa maksudmu? Apakah kamu akan merampokku? Oh, Ruolan, aku sangat menyukai kepala anjing berwarna emas ini. Hai saudara Ming Ming, Anda mengatakan sebelumnya, belikan bayi apa saja untuk adikmu. Kan? Aku juga akan memberimu 1 juta. 1 juta sebuah Mercedes G. Bagaimana menurutmu, Zhao Fumin? Apakah kamu sengaja menentangku? Ruolan, perdagangan ini telah menjadi milik Anda sejak zaman kuno. Apakah kamu tidak tahu? Tapi saya hanya punya Mercedes-Benz C. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan Big G? Permisi, Tuan Zhao. Soal mobil itu, aku masih suka mobil milik kakak Ruolan. Tidak apa-apa, saudara Zhang. Saya menghormati keputusan Anda. Ah, aku tidak mau. Bukan salahmu, saudari Ruolan. Ini adalah adik laki-laki Ming Ming. Aku tahu kau baik padaku. Saya puas. Saya akan memberikan bayi ini kepada Tuan Zhao. Oke. Terima kasih Ruolan. Hai, saudara Zhang. Bagaimana dengan kartu ini? 1 juta. Ini dia kunci mobilnya. Mobil itu diparkir di luar. Hehehehaha. Hei, Suster Ruolan, jangan khawatir. Aku tak peduli bayi baik seperti apa yang kutemukan selanjutnya. Saya akan mengantarkannya kepada Anda sesegera mungkin. Simpan kembaliannya. Jelas sekali, bukankah adik laki-lakinya yang memilikinya? Peta harta karun ini luar biasa. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa hari, saya Zhang Ming, seorang pekerja migran, berubah menjadi orang kaya raya yang mengendarai Mercedes. Pria dengan 1 juta. Hai, ini agak menjanjikan. Pulanglah dan hormati orang tuamu. Selamatkan mereka dari kekhawatiran tentangku. Oh, sudah kubilangkan. Aduh. Astaga. Mobil ini sangat besar dan bergaya. Oh hai. Desa kami belum pernah melihat mobil semewah ini. Ah, mengapa mobil ini diparkir di depan rumah Lausang? Mungkinkah itu yang dari rumah Lausang? Pria yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi di kota. Bagaimana mungkin itu terjadi? Putranya bekerja di lokasi konstruksi. Tentu tidak mampu. Tidak. Ini Zhang Ming kecil dari keluarga Lausang, kan? Hei, bukan aku yang menyebutmu. Apakah kamu buta? Aduh buyung. Ya ampun. Ini benar-benar Zhang Ming. Ibu dan ayah. Aku kembali untuk menemuimu. Hai Ming Ming. Kenapa kamu kembali? Ibu, aku tidak merindukan kalian berdua. Aku akan kembali menemuimu. Oh, apa yang akan kamu lakukan saat kembali nanti? Bukan hal yang baik untuk memindahkan batu bata di kota untuk mencari uang. Kali ini, pemborosan bersih uang mobil. Ayah, kali ini aku yang menyetir pulang. Mobil ini milik anak saya. Mobilmu? Apa? Milik putramu? Ah, putra Anda yang mengendarai mobil ini? Ah, aku melihatmu. Pukul wajah yang bengkak dan buat pria gemuk itu. Apakah ini mobil sewaan? Ah ya. Harus disewa. Aku ingin bertanya padamu, ada apa denganmu? Nah, mobil yang sangat bagus. Berapa biaya sewa ini untuk 1 hari? Mengapa kamu terbakar begitu hebat? Hal itu akan mencoreng nama baik keluarga Zhang. Mobil ini benar-benar milikku. Ayah, Zhang Ming, bukan itu yang Bibi katakan tentangmu. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan dengan bekerja di kota? Apakah kamu mampu membeli mobil ini? Nah, lihatlah rumah dan halaman yang kumuh ini. Aku malu akan hal ini. Itu tidak seperti anak saya yang bekerja sebagai manajer di kota. Dia hanya mengendarai mobil kecil. Kamu bisa berpura-pura saja di sini. Benar sekali, Zhang Ming. Jika Anda benar-benar kaya, berbakti kepada orang tua. Bangun rumah untuk keluarga Anda. Kamu minum apa? Kurasa dia tidak punya uang sepeser pun di sakunya. Bagaimana mungkin dia seperti anakku yang seorang manajer? Baru saja saya menerima transfer uang saku sebesar 1.000 yuan bulan lalu. Ya, ibu dan ayah, Bibi Zhao dan Bibi Li benar. Villa kami benar-benar perlu dibangun. Jangan katakan itu, dasar anak kecil, berulah berlebihan. Apa yang perlu dibahas? Lepaskan tutupnya. Hahaha.
Oh ayah, aku menyukainya. Apakah ini benar-benar aku? Aku akan mentransfer uang saku 1 juta dulu untukmu. Kamu simpan saja bunganya. Yo masih 1 juta. Haha. Apakah kamu akan pergi ke kuburan untuk membakar uang kertas? Keturunan yang benar-benar durhaka. 1 juta yuan. Sungguh 1 juta. Ah, Ming ini. Dia benar-benar 1 juta. Itu jauh lebih kaya daripada putramu yang bekerja di bank. Sang Ming itu siapa sih? Aku juga harus pulang dan memasak. Aku duluan. Nak, kita tidak perlu membangun rumah kita. Kamu sebaiknya menabung uang ini untuk menikahi istrimu. Jelas sekali ayahmu benar. Uang ini, kamu tabung dan menikahlah dengan seorang istri. Oke? Kita tidak akan membangun rumah ini untuk saat ini. Jadi aku akan membelikanmu yang paling mahal di provinsi ini. Villa termewah. Mereka juga membeli villa termahal dan termewah di provinsi tersebut. Berapa biayanya? Saya sudah bertanya-tanya. Oke, ini seperti 1 miliar. Ini 1 miliar. Berapa harga jual 100 juta biji-bijian? Memiliki peta harta karun. Meraih 100 juta hanyalah masalah waktu. Saya harus membeli villa besar. Izinkan orang tua saya pindah ke kota untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. UPS? Oke. Kembali lagi. Aku juga menontonnya. Cepat kembali ke kota. Dapatkan penghasilan lebih awal. Menikahlah dengan istri sejak usia muda. Kembalikan dan biarkan aku dan ibumu memeriksanya dengan teliti. Lebih kuat dari apapun. Istri seperti apa yang harus dinikahi? Setelah menikah, kamu masih saja membuang-buang makanan kita. Dasar kau bocah nakal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang tua itu. Kalau begitu, saya akan kembali ke kota dulu. Setelah saya membeli villa, nanti aku kembali untuk menjemput kalian berdua. Ah, benar. Aku hampir lupa apa yang diperbarui di peta harta karun hari ini. Koordinat peta harta karun telah diperbarui. Pembaruan hari ini, Mutiara Malam Harta Karun. Nilai 2 juta yuan. Oh, peta harta karun 2 juta. Kamu semakin hebat. Ikuti peta harta karun. Mutiara malam ini seharusnya ada di sini. Tidak, pemancing ini terlalu pandai memilih lokasi. Kebetulan ini terjadi saat ia duduk di depan mutiara pemancingan malam. Sepertinya kita hanya bisa menunggunya untuk sementara waktu. Oh tidak. Kakak laki-laki ini sudah memancing di sini selama 2 jam. Saya sama sekali tidak berniat untuk pergi. Harus mencari cara. Hei, ini dia. Hei, kamu terlihat tidak sehat. Tampaknya saat ini adalah angkatan udara. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bisa memancing? Ayo main. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran apa? Saya bisa memberitahu Anda. Saya sudah menangkap ikan besar. Dikenal sebagai kaisar memancing tingkat ke-8. Oh, benarkah, saudara pemancing level 8 itu? Kita ada di sini hari ini karena suhu air terlalu tinggi, anginnya terlalu kencang. Ataukah lokasi ini tidak bagus? Atau apakah ikannya sudah kenyang? UPS. Posisi memancing ini tidak bagus. Posisi memancingnya tidak bagus. Sesuai perkiraan penurunan level 8. Pertanyaan ringkasan ini. Temukan sumber masalahnya. Tentu saja. Hei, aku akan berganti posisi sekarang. Bagaimana menurutmu? Hei, izinkan saya membantu Anda. Izinkan saya membantu Anda. Hei, oke, terima kasih. Mau kukatakan, Anda harus memilih lokasinya. Coba lihat tempat ini. Sesuai dengan yang diharapkan dari posisi yang dipilih oleh Kaisar Perikanan level 8. Hei nak, izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda. Memancing ini tentang, nak, apakah kamu bodoh? Aku, seorang Kaisar memancing level 8, tidak bisa menangkap ikan di sana. Kamu menangkap ikan dengan tangan kosong. Bisakah kamu menangkap ikan? Bukankah ini mutiara malam? Ah. Hei hahaha. Menurutku ini apa? Ini adalah kerang. Pada peta harta karun kerang. Apakah mutiara malam ada di dalam kerang ini? Benda ini, di dalamnya terdapat lebih banyak air. Tidak berguna. Letakkan di depanku dan aku tidak akan mengambilnya. Kamu masih bayi. Kerang ini benar-benar tidak berharga. Namun, isi di dalamnya berharga. Apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada di sana? Ada mutiara. Kamu benar. Namun di sini terdapat harta karun yang nilainya lebih berharga daripada mutiara. Wah, sepertinya kamu tergila-gila dengan uang. Mutiara juga? Isinya cuma sampah. Anda akan tahu jika Anda membukanya atau tidak. Ini menunda kegiatan memancing saya. Setiap malam, mutiara itu. Oh, aku akan pergi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mengapa sebenarnya ada mutiara malam? Aku akan mencari saudari Ruolan. Jual mutiara malam ini. Hei, oh, neneknya. Aku juga akan turun untuk menangkap kerang. Apa kabar saudari Ruolan? Bukankah bayi ini berharga? UPS? Saudara Ming. Menurutku ini memang apa lagi? Bukankah ini hanya mutiara air tawar biasa yang pecah? Dan kamu datang di tengah malam? Kakak perempuanmu tidak memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberimu $800. 8 atau 800. Saudari Ruolan. Perhatikan lebih teliti.
Apa yang bisa dilihat di sana? Saya telah mempelajari mutiara ini sejak saya masih kecil. Tidak mungkin salah. Ya, apa kabar? Jika Anda ingin berpikir itu terlalu sedikit, sebutkan harga. Saudari akan memberikannya kepadamu. 2 juta. Bagaimana dengan 2 juta? 2 juta Zhang Ming. Kau, manik-manik bodoh itu menjualku seharga 2 juta. Apakah kamu selingkuh dariku? Tidak, tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu, Zhang Ming? Aku menganggapmu sebagai saudaraku. Kau pikir aku, Wang Ruolan, adalah orang bodoh? Benar? Tidak. Saudari Ruolan, dengarkan penjelasan saya. Jadi, aku akan membuktikannya padamu. Potong? Jangan lihat aku. Jangan lihat. Kamu ingin melakukan apa? Jangan datang ke sini. Pergi dan nyalakan lampu. Kamu ingin melakukan apa? Jangan datang ke sini. Pergi dan nyalakan lampu. Saudari Ruolan, perhatikan lebih dekat. Apakah ini bayi? Aku tidak melihat. Aku tidak. Apakah ini mutiara malam? Apakah mutiara malam itu? Apa kabar saudari Ruolan? Apakah nilainya sekarang 2 juta? Saudari Ruolan, kamu bisa menciumnya. Anda tidak bisa memberi saya kurang dari 2 juta. Aduh buyung. Aku akan memberimu 3 juta. Apa? Suster Ruolan, kamu sangat mempesona. Apakah kamu baru saja membuat adikku ketakutan? Aku tidak menyangka kamu akan begitu romantis. Saudari Ruolan, tadi aku sedang terburu-buru. Aku ingin membuktikan padamu bahwa dialah mutiara malam. Itulah sebabnya lampu dimatikan. Saya akan menyalakan lampu sekarang. Jangan menyalakan lampu. Apakah agak terlalu gelap jika saya tidak menyalakan lampu? Namun, saudara perempuan saya berpikir bahwa suasana saat ini sudah tepat. Apakah kamu tidak menyukainya? Aku sedikit takut gelap. Jangan takut, adikku ada di sini. Oh tidak. Sangat terang. Saudari Ruolan, jika tidak ada masalah, saya akan pulang dulu. Ya? Oke. Saudari Ruolan, kalau begitu saya akan mulai duluan. Maksudku, jika kamu tidak mau pergi, kamu juga bisa. Jangan lupa berikan saya 3 juta itu. Ya. UPS. Kamu harus tidur sendirian. Dingin. Saya tidak tahu kapan saudari Ruolan bisa mentransfer 3 juta ini kepadaku. Dengan cara ini, saya selangkah lebih dekat untuk membeli sebuah villa. Ya. 3 juta? Saudari Ruolan mentransfernya kepada saya. Harus buru-buru. Mari kita lihat pembaruan peta hari ini. Peta harta karun telah diperbarui. Harta karun. Koordinat diperbarui hari ini Treasure Base Centennial Daug Terren. Nilai 5 juta yuan. Sepertinya putri dari anak berusia 5 juta tahun, Red, sudah datang. Jika kamu tidak menyisir rambutmu, kamu tidak mencuci mukamu. Yang kotor itu adalah kamu. Gulir. Rumah tua ini bukan miliknya, kan? Siapa peduli, seberapapun banyaknya. Lagi pula, aku, Zhang Min, sekarang mampu membelinya. Rumah itu hancur. Barang-barang yang hilang. Menghancurkanmu sampai mati lalu pulang untuk minum susu. Oke. Apa yang sedang kamu lakukan untuk lelucon? Begini saja, nenek moyangku kaya raya. Aku ingin menjadi seperti tuan muda sebelumnya. Selamat bersenang-senang. Aku benar. Hei, saya bilang tuan muda. Apakah rumah tua ini milikmu? Tentu saja ini milikku. Hei, kenapa kamu menanyakan ini? Apakah Anda menjual rumah ini? Permisi, saya ingin membeli rumah Anda. Berhenti menggodaku. Rumah itu bobrok dan tua. Orang bodoh mana yang mau membeli rumah saya? Ayo. Saat bermain. Hei, tidak. Dengarkan aku. Apa yang kamu bicarakan? Saya malas, bukan bodoh. Oh, saya punya banyak uang. Saya ingin membeli satu. Kamu berpakaian seperti pekerja migran di kota. Berapa banyak uang yang bisa Anda miliki? Orang tidak bisa terlihat baik. Jumlah air laut tidak dapat diukur. Lihat itu. Mercedes-Benz besar itu. Itu mobilku. Jadi berapa harga yang akan Anda bayarkan untuk membeli rumah saya? Berapa yang Anda inginkan, Tuan? 100.000 beli rumah ini. Temukan putri berusia seabad terbaik yang bernilai 5 juta. Menghasilkan banyak uang. 100.000? Bukan karena kamu mengendarai mobil yang bagus. Bahkan tidak sampai 100.000 dolar. Katakan yang sebenarnya, saya menyewa mobil ini. Baiklah, berapa harga yang akan Anda bayarkan untuk rumah saya? 50.000 hei. 50.000? Bagaimana menurutmu? Hei tidak, rumah ini tidak dijual. Anak muda dengan uang 50.000 dolar tidak akan mampu membeli rumah tua seperti itu. Sepertinya saya harus menaikkan harga. Kepala desa,
Apa maksudmu dengan itu? Mengapa dia tidak bisa membeli rumah saya? Saya bisa menjual rumah saya jika saya mau. Kamu tidak peduli? Jadi, Anda adalah kepala desa, lalu? Jelaskan mengapa saya tidak bisa membeli rumah ini. Rumah ini berusia ratusan tahun. Barang-barang berharga di dalamnya. Biarlah anak yang hilang ini dijual habis. Jadi, percuma saja kamu membelinya. Jika Anda benar-benar membutuhkan ini, apakah kamu menginginkannya? Pergi ke rumahku. Benar. Benar, kamu pergi ke rumahku. Saya juga memilikinya. Silakan datang ke rumah saya untuk melihatnya. Saya punya rumah warisan keluarga yang nilainya lebih tinggi daripada rumah tua ini. Oke, kamu membuatku kesal. Buka, buka. 40.000, 40.000. Saya akan menjual rumah saya kepada Anda. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Rumah tua seperti ini 40.000. Sungguh ketidakadilan yang besar. Hei, kamu tidak bisa tinggal di rumah yang rusak ini. Apa gunanya membelinya? Saya mengerti. Kepala desa itu benar. Dia adalah ketidakadilan besar. Kaya raya, kaya raya. Cuci rambutmu, ayo pergi. HMPH, orang malas juga tahu cara mencuci rambut mereka. Jenis rambut apa yang harus dicuci? Kurasa dia pergi ke kota untuk mencari adik perempuannya. Kita akan membutuhkan rumah tua seperti ini lagi. Kamu menemukanku secepat mungkin. Masalah harga mudah diungkapkan. Baiklah, baiklah, baiklah kepala desa. Saya akan menunjuk Anda lain kali jika saya membutuhkannya. Hei, dua kakak laki-laki. Ada apa? Bos, jadi... Apa kabar? Saya punya pekerjaan di sini. $200 sehari. Apakah kamu melakukannya atau tidak? 200 kering. Apa yang harus dilakukan? Bos, mari kita mulai menggali di sini. Bos, apa yang sedang kamu gali di sini? Sedang menggali gudang ubi jalar. Ada beberapa guci anggur yang terkubur di bawah sini. Benar. Berikut adalah 5 anggur merah berkualitas tinggi yang telah berusia seabad. Harap berhati-hati saat menggali. Bos, jangan bercanda lagi. Oh, berikan saja uangnya. Ayo pergi, ayo pergi. Ah. Apakah anak ini baik-baik saja? Jika Anda benar-benar mencari anggur di sini, bukankah dia menghasilkan banyak uang? UPS, kentut. Anggur jenis apa yang harganya mencapai puluhan ribu? Sekalipun kamu menggali, itu tidak ada gunanya. Apakah itu tidak mungkin? Jika kamu benar-benar menyukainya. Itu adalah putri berusia seabad yang berwarna merah. Hei, kamu tidak mengerti. Saya pernah bekerja di kota-kota besar sebelumnya. Di kota ini semua tentang anggur impor. Anggur impor memiliki nilai. Hei, ini lebih buruk daripada air kencing kuda. Hei, apakah kamu sudah meminumnya? Tentu saja. 200 yuan per botol. Aduh, Hei, bos, ini dia. Ada minuman beralkohol. Ini aku. Sepertinya aku juga sudah mengambil isi toples anggur itu. Berikan padaku. Gali keluar. Aku akan mencarinya dan meletakkannya di sini. Oke. Hei, terima kasih bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Anggur berkualitas ini telah ditemukan. Tapi di mana saya bisa menemukan pelanggan? Ngomong-ngomong, kamu bisa menemukan saudari Ruolan. Biarkan saudari Ruolan membantu saya mencari pelanggan. Hei, Suster Ruolan. UPS, saudara laki-laki Ming Ming meneleponku. Saya segera membawa seseorang ke sini. Bos ini adalah. Bukankah kamu bilang kamu punya stok anggur untuk dijual? Dia adalah bos Kuo dari M Grand Winery. Oh, Ruolan, lihatlah tempat ini. Rumahkumu. Mengapa kau membawaku ke sini? UPS, bos Kuo, jangan khawatir. Meskipun halaman ini agak rusak. Anda lihat anggurnya dulu. Lihat anggurnya dulu. Ya? Pak Kuo, saudari Ruolan benar. Mengapa Anda tidak melihat anggur ini dulu? Anggur berkualitas apa yang bisa Anda, orang desa, miliki? Ruolan, ayo pergi. UPS, bos Kuo, mengapa kamu begitu terburu-buru? Ruolan mengatakan yang sebenarnya. Mao Zhen juga memiliki puluhan kati anggur tua. Menunggu saya untuk memeriksa barang-barang tersebut. Jika sudah terlambat, saya khawatir saya tidak akan bisa mengambilnya. Oh, bos Kuo, bau apa itu? Oke, anggur yang sangat harum. Anggur yang luar biasa. Anggur yang enak, anggur yang enak. Bos Kuo, Anda tidak terburu-buru untuk pergi. Anda harus menyimpan anggur ini selama 100 tahun. Ini jarang terjadi. Ini sangat langka. Benar? Saya punya berapa botol? Itu semua putri terbaik berusia seabad yang berwarna merah. UPS, aku baru saja mengatakan, ini bagus untuk kilang anggur. Bos Kuo, berapa banyak anggur yang Anda punya? Bos Kuo bisa memakan adik laki-lakinya sendiri. Anda memiliki total 5 botol anggur. 1 juta toples. Bagaimana kalau saya memberi Anda 5 juta? 5 juta? Bos Kuo, anggur apa yang semahal itu? Ruolan? Anggur ini lembut dan kaya rasa. Biarkan orang-orang menikmati aroma anggur yang tahan lama ini. Tak terpisahkan. Jika Anda bisa menyesapnya, hal itu pasti membuat orang merasa seperti sedang mabuk di negeri dongeng. Lupakan masalah dunia. Ada banyak hal bagus di sini. Sayang sekali aku tidak bisa mencicipinya. Baiklah kalau begitu. Bos Kuo 4 botol anggur 5 juta. Silakan ambil jika Anda setuju. Adik laki-laki yang baik. Saya akan mengatur agar mobil mengambil anggurnya. Hei, terima kasih banyak. Ming Ming, adik laki-laki. Lalu mengapa kamu menyimpan guci anggur ini? Saudari Ruolan, bukankah kau bilang ingin mencobanya? Jelas sekali saudaraku memiliki hati. Karena kakakku sangat baik kepada adikku. Lalu mari kita kembali dan mabuk-mabukan. Saudari Ruolan, lepaskan aku. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Saudara Ming Ming juga minum anggur ini.
Ruangan ini juga terbuka. Kamu tidak mungkin bodoh, kan? Bukan saudari Ruolan. Aku akan pergi berburu harta karun. Aku harus keluar dan mencari bayi itu. Bayi yang baik. Bayi yang baik. Ada apa dengan saudari Ruolan? Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan semalam? Nah, tadi malam. Aku sedang mencari bayiku tadi malam. Hei tidak, saudari Ruolan, izinkan saya bercerita kepadamu. Sepertinya aku menemukan 2 bayi tadi malam. Anda. Hai. Hei, Suster Ruolan. Pertama kali. Ah, lupakan saja. Ini pertama kalinya juga bagiku. Saudari Ruolan juga tidak menderita. Saat ini, kita harus mencari bayi terlebih dahulu untuk menghasilkan uang. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun diperbarui hari ini. Harta karun eboni, bernilai 10 juta yuan. 10 juta? Sepertinya aku hanya perlu menemukan kayu eboni ini. Saya selangkah lebih dekat untuk membeli villa. Rasanya, kayu eboni ini seharusnya ada di halaman ini. Kayu jenis apa ini? Mengapa ini terlihat lebih keras daripada kapak? Nenek beruang. Kayu jenis apa yang sekeras ini? Apakah potongan kayu ini kayu eboni? Hei, paman, tidak bisa memotong. Tidak bisa memotong tidak. Hei, kayu bakar ini sudah tidak bisa dipotong lagi. Kamu berprofesi sebagai apa? Nah, mengapa kamu datang ke rumahku? Paman, itu aku. Aku baru saja membeli rumah tua 2 hari yang lalu. Saya berpikir untuk berbalik dan mengambil sinar di dekat sini. Situasinya tidak membaik. Apakah ini tidak sampai padamu, anak laki-laki? Saya benar-benar tidak memiliki kayu yang bagus yang bisa digunakan sebagai balok. Saya sedang memotong kayu. Sebaiknya kamu pergi ke rumah lain untuk melihat-lihat. Hai paman, apa yang akan kamu lakukan kalau aku melukaimu? Saya, Han Lau, tidak punya uang untuk mengganti kerugian Anda. Tidak, tuan. Potongan kayu ini, menurutku ini cukup bagus. Dibeli sebagai balok baja. Nak, aku tidak sedang membicarakanmu. Lihatlah potongan kayu ini. Warnanya hitam. Tentu bukan kayu yang digunakan sebagai balok. Membakar kayu bakar itu sulit. Anda lihat, kamu akan memotong potongan kayu ini dan membakarnya sebagai kayu bakar. Kalau begitu, sebaiknya Anda menjualnya langsung kepada saya. Anak laki-laki itu bukan seorang paman. Aku tidak akan menjualnya padamu. Paman itu tidak pernah menipu siapapun sepanjang hidupnya. Dengarkan paman itu. Pergilah dan pilihlah sepotong kayu yang bagus. Membangun rumah adalah hal yang besar. Paman tidak bisa menyakitimu. Hai paman, saya sangat menyukai potongan kayu Anda. Bagaimana dengan ini? Saya membeli potongan kayu ini seharga 10.000 yuan. Ah, lebih kurang. 10.000 adalah 10.000. Pak, kayu bakar ini toh akan Anda potong sendiri. Saat kayu bakar terbakar, saya membelinya seharga 10.000 yuan. Keluar. 10.000 tidak akan cukup. Bisakah saya menawarkan 20.000 yuan? Hei, semakin Anda membicarakannya, semakin tidak masuk akal jadinya. 20.000? Kenapa tidak sekalian 100.000? Oke, 100.000. Mari kita 100.000. Pak, saya memiliki 100.000 dolar di kartu ban ini. Aku membeli potongan kayu ini untukmu. Nah, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Kalau begitu saya hanya akan punya 50.000. Potongan kayu ini bernilai 100.000 dolar. Sangat layak. Aduh, nah, kamu adalah orang yang sangat baik. Kalau begitu, paman, mari kita selesaikan masalah ini seperti ini. Apakah Anda pernah menggunakan kartu ban ini? Aku akan mencari seseorang untuk menyingkirkan kayu ini untuknya sebentar lagi. Oke. Hei, tapi kemana aku akan mengirimkan kayu eboni ini terlebih dahulu? Zhao Fuming, bukankah dia yang membelikan kepala anjingku emas terakhir kali? Dia sedang mencari kayu eboni di Moments. Dia adalah orang kaya, kirimkan kepadanya. Biarkan saja di sini. Tuan Zhao. Apakah Pak Zhao ada di sini? Kamu berteriak kenapa? Ini adalah perusahaan Fumin, bukan pasar sayur. Saya di sini untuk menemui Anda. Tuan Zhao, Anda memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Apa yang Anda cari dari kami? Tuan Zhao tidak bebas. Saya punya kabar baik untuk Anda. Tuan Zhao, mohon pengertiannya. Kabar baik? Kabar baik sekali. Tuan Zhao baru-baru ini. Bukankah kamu membeli kayu eboni dengan banyak uang? Saya memilikinya. Apa? Kamu memilikinya? Ya. Anda mengatakan bahwa potongan cat hitam ini, kayu busuk hitam itu adalah kayu eboni. Ya, sangat. Ini bernilai jutaan. Nah, begini saja. Potongan kayu busuk ini ditinggalkan di pedesaan untuk kayu bakar dan tidak ada yang menginginkannya. Beraninya kau menggunakannya untuk menipu Presiden Zhao kita? Kamu sangat berani. Bagaimana dengan yang ini? Ini kayu eboni. Jika kamu tidak percaya padaku, Anda akan tahu jika Anda membiarkan Tuan Zhao keluar dan melihat sendiri. Kami, Tuan Zhao, tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Cepatlah kau bawa kayu busuk ini keluar untukku. Pergi atau aku akan melumpuhkanmu. Tuan Zhao, apa kamu di sana? Tuan Zhao. Hei, aku akan pergi. Aku akan pergi. Beraninya kau bersembunyi. Hei, kamu lagi ngapain? Seperti apa rupa Zaza? Tuan Zhao, ini dia seseorang yang memiliki kayu eboni yang busuk untuk berbohong padamu. Kayu busuk. Aku pergi ke kayu lapuk ini. Tadi masih hitam. Bagaimana bisa menjadi berwarna emas? Apakah aku baru saja menyentuhnya? Ah, kayu eboni. Ini kayu eboni. Tuan Zhang,
jika Anda tidak keluar lagi, aku diusir oleh saudaramu yang seorang satpam. Aku membawa kayu eboni ini pergi. Hehe, itu barangmu, Kakak Zhang. Lama tak jumpa. Oke. Anda dipecat. Hai, Saudara Zhang. Sungguh, terima kasih telah membawa kayu eboni sebesar ini. Bisakah Anda membiarkan Zhang melihatnya? Saya juga bisa memberi Anda harga untuk matanya. Tuan Zhang itu sembarangan. Hei, hei, hei. Tidak. Ini adalah kayu eboni Golden Sinensis. Ini adalah kayu eboni Cornucopia. Apakah kayu eboni sinan emas sangat berharga? Saudara Zhang, kayu eboni ini dikenal sebagai kayu ilahi oriental. Terbentuk setelah ribuan tahun proses karbonisasi, seperti yang telah digunakan sepanjang zaman sebagai penangkal kejahatan. Apakah menurutmu itu mahal? Benarkah begitu, Tuan Zhang? Jadi menurutmu berapa nilainya? Hai, Saudara Zhang, lihat apa yang kuberikan. 8 juta untukmu. 8 juta juga. Namun peta harta karun ini mengatakan nilainya 10 juta. Oh, Tuan Zhang, itu tidak terdengar begitu berharga. Saudara Zhang, menurutmu berapa nilainya? Mengapa nilainya tidak bisa mencapai jutaan? 10.015 juta. Bagaimana menurutmu? Zhao Fuming benar-benar kaya. Oke, tidak masalah. Setuju, bro. Kemudian saya akan mengatur transfernya untuk Anda. Hei, beberapa hari. Saya, Zhang Ming, sudah memiliki kekayaan puluhan juta. Akan lebih baik jika peta harta karun dapat diperbarui lebih cepat. Peta harta karun telah dipercepat untuk memperbarui koordinat harta karun. Saat ini, pembaruan harta karun Eliza berlian merah muda bernilai 50 juta yuan. Ya ampun, bayi ini tidak hanya diperbarui lebih cepat dan nilainya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berlian merah muda Eliza. Mengapa nama ini begitu familiar? Berlian merah muda Eliza senilai 50 juta dolar ini tersembunyi di dalam mal. Di mana saya harus menemukannya? 2 meter di atas. Ah, apakah itu di dalam saluran ventilasi? Sekarang aku ingat. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa mal ini kehilangan berlian merah muda Eliza. Namun, pencuri itu tewas pada hari itu, dan berlian merah muda itu tidak pernah ditemukan. Yang tidak hilang adalah berlian merah muda ini, kan? Lupakan saja, apapun yang terjadi, temukan dulu. Tapi aku berada di mal ini tempat orang-orang datang dan pergi. Bagaimana cara kamu memanjat pipa ini? Ya. Ya. Ug. Ug. Wow, ehem. Mengapa ukurannya begitu besar? Ini kecuali untuk abu. Tidak ada apa-apa. Apa ini? Apa ini? Saya pergi ke berlian merah muda. Ini benar-benar berlian merah muda Eliza senilai 50 juta. Sekarang kamu menghasilkan banyak uang. Hei, jangan pergi. Berhenti. Sudah kubilang jangan pergi. Ketahuan. Hentikan, sudah kubilang jangan pergi. Aku tidak mendengarnya. Anda mencalonkan diri untuk apa? Kupikir kau belum selesai. Ini bayaranmu. Ini. Oh, terima kasih, manajer. Terima kasih, manajer. Ah, Suster Ruolan. Ah, Saudari Ruolan, sepertinya Saudari Ruolan mengenal anak ini. Saya tidak mengenalnya. Mungkinkah itu? Saudari Ruolan masih marah tentang apa yang terjadi di hotel terakhir kali. Ayo, manajer Tokoli, ayo pergi. Halo, Saudari Ruolan. Saya Zhang Ming. Zhang Ming. Sampah. Bukan berarti Saudari Ruolan minum terlalu banyak di hotel malam itu. Jelas sekali kamu sedang menggodaku. Diam. Hei, Suster Ruolan. Aku punya bayi di sini. Apakah kamu ingin melihatnya? Saya tidak menonton. Bagaimana kamu bisa memiliki berlian merah muda sebesar itu? Bagaimana kamu bisa memiliki berlian merah muda sebesar itu? Oke. Ah,
Saudari Ruolan, perhatikan lebih dekat. Apakah dia sebuah harta karun? Aku akan menjualnya padamu. Berlian merah muda yang sangat besar. Tentu saja tidak benar, anak ini. Kamu tidak hanya ingin menipu tubuh Saudari Lan. Apakah kamu masih ingin menipu untuk mendapatkan uang sekarang? Bukan, saya, Saudari Wang Ruolan Lan. Kamu tidak boleh mempercayai pria ini. Saya sudah melihat banyak pria seperti ini. Yang sebesar itu, dia sekarang mencoba menipu uang. Aku ingin selingkuh lagi. Berlian merah muda ini pasti palsu. Jangan sampai terpikat padanya. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dipalsukan? Berlian merah muda saya jelas asli. Berlian merah muda ini. Tidak bisakah aku, Wang Ruolan, melihat apakah itu benar atau salah? Tidak. Anda seorang pekerja pemeliharaan, memegang pecahan kaca dan mencoba menipu kita. Tuan Wang memberitahu Anda, perhiasan yang dilihat Saudari Ruolan tak terhitung. Aku ketahuan oleh adikku Lan, kan? Ah Ruolan, ini pasti benar. Perhatikan lebih teliti. Lihatlah betapa gugupnya kamu. Berlian merah muda ini pasti palsu. Saya akan memanggil petugas keamanan untuk membawa Anda ke pengadilan sekarang juga. Apa yang diteriakan petugas keamanan? Berlian merah muda Eliza ini asli. Apa itu berlian merah muda Eliza? Berlian merah muda Eliza ini asli. Apa itu berlian merah muda Eliza? Haha, benar sekali. Saudari Ruolan, dia adalah Eliza Pink Diamond. Ya? Aku menghabiskan 60 juta untuk berlian merah muda Eliza ini. Jual padaku seharga 60 juta. Peta harta karun itu mengatakan, berlian merah muda Eliza bernilai 50 juta yuan. Sebaiknya aku terima saja tawaran Saudari Ruolan sebesar 50 juta. Saudari Ruolan, kau tidak perlu memberiku sebanyak itu. Berikan saja saya 50 juta. 50 juta. Ming Ming, adik laki-laki. Apakah yang kamu katakan itu benar? Dasar bodoh. Kamu memiliki hati nurani. Nah, kartu ini harganya tepat 50 juta. Ambil dulu. Aku ada urusan sekarang. Sampai jumpa di lain hari. Baik, Saudari Ruolan. Ah, Tuan Wang, Anda mengunjungi toko ini lagi. Oke. Tur toko. Bagaimana cara Anda bekerja? Hilang. Tidak perlu tangga lagi. Ya. Terima kasih, pemimpin. Lain kali lebih berhati-hatilah. Lain kali lebih berhati-hati. Pemimpin ya. Siapakah wanita yang tadi kamu ajak bicara? Kamu juga tidak mengenalnya. Dia adalah putri dari keluarga Wang, keluarga pemilik toko perhiasan, memiliki beberapa toko perhiasan. Apa? Saudari Ruolan ternyata adalah putri dari keluarga kaya pemilik toko perhiasan Wang. Saudari Ruolan ternyata adalah putri dari keluarga kaya pemilik toko perhiasan Wang. Saudari Ruolan ternyata adalah putri dari keluarga kaya. Seandainya aku bersamanya. Kalau begitu, aku tidak bisa menang dengan mudah. Tidak. Pria harus terjun ke dunia bisnis. Itu pasti aku yang membiarkan Saudari Ruolan menang dengan mudah. Oke. Bukankah peta harta karunnya sudah diperbarui? Hei, mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Ganoderma lucidum darah milenium yang diperbarui bernilai 70 juta yuan. 70 juta tahun darah Ganoderma lucidum. Jika aku menemukan benda ini, apakah Anda tidak bisa membeli villa ini secara langsung? Apakah Ganoderma lucidum darah terbaik milenium sudah ditemukan? Hai. Hei, ini sudah berakhir, ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Ganoderma lucidum berkualitas tinggi ini telah ada sejak 1000 tahun lalu. Akan segera ditemukan oleh para penggembala gunung. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa pekerjaanmu? Hai, di sana ada banyak sekali jamur Matsutake. Matsutake. Astaga, ini terlalu banyak jamur Matsutake. Oh hai, apakah Anda memiliki saham? Astaga, terlalu banyak jamur Matsutake. Hei saudaraku, kamu, di mana jamur Matsutake yang Anda sebutkan? Mengapa aku tidak melihatnya? Tidak, tepat di situ. Itu saja. Hei, bro, itu jamur beracun. Jika kamu memakannya, kamu akan mati. Ternyata itu adalah jamur beracun. UPS, UPS. Aku bahkan tidak kenal Matsutake yang konyol itu. Belajarlah juga dari orang lain untuk mengejar gunung. Memotong. Dengan patuh. Jamur Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun ini terlalu merah, kan? Apakah ini Ganoderma lucidum darah senilai 70 juta? Astaga. Tapi di mana saya bisa menemukan pembeli? Oh, benar.
Tanyakan pada saudari Ruolan, dia seharusnya punya cara. Hei, saudara Mingming jadi. Aku akan segera merindukan adikku. Aku akan segera merindukan adikku. Suster Ruolan, aku ingin meminta bantuanmu kepada adikku untuk sesuatu. Baiklah, kalau begitu kenapa kamu tidak datang menemui adikku malam ini? Saudari Ruolan, haha, aku tidak akan pergi. Saudari Ruolan, aku telah menggali jamur Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun. Apakah Anda memiliki pembeli tetap yang membutuhkannya? Ganoderma lucidum darah? Anda bisa pergi ke Honges Medical Center. Saya rasa itu adalah ahli pengobatan Tiongkok. Tuan Hong pasti menginginkannya di sana. Oh, kalau begitu, terima kasih, saudari. Pusat Medis Hong. Hai. Apa yang bisa dilihat? Apakah Anda sudah mendaftar? Oh, halo. Bahwa aku tidak sakit. Saya di sini untuk menemui Guru Hong. Apa yang Anda cari? Tuan Hong, dia tidak tersedia hari ini. Silakan datang kembali di hari lain. Bukan yang itu. Berikut ini penjelasannya. Saya sedang mencari Master Hong. Jual beberapa bahan obat yang bagus. Jual bahan obat. Obat apa yang bagus yang bisa Anda dapatkan? Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Ganoderma lucidum yang berwarna merah seperti ini? Ganoderma lucidum yang berwarna merah seperti ini? Akulah Ganoderma lucidum darah 1000 tahun terbaik. Tentu saja warnanya merah. Ganoderma lucidum darah berkualitas tinggi berusia 1000 tahun yang mana? Saya sudah berada di rumah sakit selama bertahun-tahun. Apa yang belum pernah dilihat Ganoderma lucidum? Chiba Baizi Huangzi Heishi. Rumput ungu. Bagaimana mungkin ada darah pada Ganoderma lucidum? Jelas sekali kamu adalah rumput yang diwarnai merah. Rumah sakit kami tidak menginginkannya. Jika Anda tidak mengerti. Kalau begitu, izinkan Guru Hong datang dan melihat apa yang mewarnai Ganoderma lucidum. Saya bernilai 70 juta Ganoderma lucidum darah berkualitas tinggi berusia 1000 tahun. Berapa harganya? 70 juta. Petugas keamanan. Kalian sedang berdebat tentang apa? Tuan Hong. Ada orang gila di sini yang bilang dia akan menjual Ganoderma lucidum seharga 70 juta. Gila. Tuan Huang, saya tidak gila. Saya di sini untuk menjual ini. Tidak gila. Ambil jamur Ganoderma lucidum ini dan harganya bisa mencapai 70 juta. Adik laki-lakimu. Jamur Ganoderma lucidum Anda terjual seharga 70 juta. Baik, Tuan Huang, katakan padaku apakah ini sepadan. UPS nilai. Garis-garis pada jamur Ganoderma lucidum ini jelas berusia lebih dari 1000 tahun. Nilai pengobatan yang dimilikinya tak terukur. 70 juta itu sangat berharga. Saya membelinya. 70 juta ini sepadan. Saya akan menerimanya. Tuan Merah. Ini sangat merah. Mengapa kamu tidak melihat lebih dekat? Oh, kamu belum melihatnya. Adalah hal yang normal untuk menemukan cabang berwarna merah per 10.000 tanaman. Hanya 1 atau 2 jamur Ganoderma lucidum berkualitas tinggi yang telah diproduksi. Anda lihat, jamur Ganoderma lucidum berwarna merah ini telah dibiarkan setidaknya selama 1000 tahun. Hei, seperti yang diharapkan dari seorang ahli pengobatan Tiongkok, apa yang dikatakan Guru Hong memang masuk akal. Hahaha, adikku, kartu ini punya 70 juta. Apakah kamu akan menyimpannya? Sekarang dana saya. Uang sebanyak itu sudah lebih dari cukup untuk membeli villa termahal sekalipun. Jika adik laki-laki itu menginjak harta karun langka di masa depan, silakan datang ke rumah sakit Hong saya. Anda puas dengan paket harga tersebut? Tidak masalah, Tuan Hong. Baiklah, saya permisi. Hei, santai saja. Ini adalah kawasan villa termahal dan termewah di provinsi ini. Itu sangat bagus. Hei, ajak aku melihat. Gedung raja senilai 100 juta. Oke, lihatlah gambar di luar. Saya masih ingin masuk dan melihat. Seandainya bukan karena peraturan harian perusahaan, jumlah rumah yang ditunjukkan kepada klien. Maukah aku mengantarmu ke sini? Saya masih ingin masuk dan melihat rumah itu. Bukankah hanya 100 juta? Ah, kartu berhasil digesek. Hei, ini benar-benar 100 juta. Saya menempatkan yang paling mahal di provinsi ini seperti ini. Sebuah villa senilai 100 juta telah terjual. Bisakah kamu menunjukkan rumahnya padaku sekarang? Selamat datang di rumah pemiliknya. Oke, itu bagus. Aku tidak menyangka Zhang Ming, suatu hari nanti Anda bisa membeli villa termahal di provinsi ini. Ah, rumah sebesar itu. Sepertinya besok aku akan menjemput orang tuaku dan tinggal bersama mereka. Jika tidak, tidak aman bagi saya untuk tinggal sendirian. Ibu dan ayah.
Villa ini menjadi milik kita mulai sekarang. Keluar dari mobil dan lihatlah. Apakah ini lokasi konstruksi tempat Anda bekerja? Mengapa tidak terlihat seperti itu? Kau membawa kami kemana? Nak? Ini dia, ayah dan ibu. Aku akan menunjukkan kepada kalian villa yang besar. Bukankah ini cukup bagus? UPS, apa serunya berkunjung? Ah, itu bukan milik kita. Anda. Sekarang, bawa kami ke gubuk tempat kamu tidur. Berhenti mengantar kami ke sana kemari. Pemborosan uang bensin. Ya, jelas sekali bahwa ayahmu benar. Mobil sebesar itu. Berapa banyak minyak yang harus dikonsumsi mesin ini? Hei, dasar bajingan. Mengapa itu masih ada di sana? Setelah orang tua. Ah, ini rumah kami. Mulai sekarang, kalian berdua bisa tinggal di rumah ini dengan tenang. Apa? Apakah rumah ini benar-benar milik kita? Oh, orang-orang, saya baru saja membelinya kemarin. Rumah sebesar itu. Berapa tagihan listrik untuk hari ini? Ayah, tenang saja. Nak, sekarang ibu sudah punya uang. Oh, kamu tidak bisa menghabiskan uang ini seperti ini. Kamu masih perlu menabung untuk mencari istri? Aku tidak tinggal di rumah ini bersama ayahmu. Oh, ibu. Jangan khawatir. Nak, sekarang ibu akan mencari uang dan menikahi seorang istri. Oke? Nah, ini baru benar. Hai. Mencari uang bukanlah hal yang mudah. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun. Pembaruan terkini kalung giok hijau Kaisar Harta Karun. Bernilai 80 juta. Bernilai 80 juta. Jika aku menemukan kalung ini dan memberikannya kepada saudari Ruolan, apakah menantu perempuan ini tidak tersedia? Ikuti lokasi yang ditunjukkan oleh peta harta karun. Seharusnya ada di sini. Mungkinkah itu ada di dalam mobil zombie ini? Sebaiknya tidak. Tidak ada apapun di dalam mobil. Apakah ini giok hijau kekaisaran yang ada di bagasi mobil? Ah, berhenti. Hei, berhenti. Hei, hei, hei. Nak. Aku sudah menatapmu sejak lama. Apakah kamu mencoba mencuri sesuatu? Hei, tidak. Salah paham. Salah paham? Apa yang kamu lakukan mengendap-endap di sini? Ah, saya ingin membeli mobil ini. Apakah mobil ini dijual? Anda ingin membeli mobil zombie ini? Kamu bercanda, mobil ini akan dibongkar. Kamu yang bodoh atau aku yang bodoh? Ya. Saya adalah seorang kolektor mobil ini. Saya sangat suka mengoleksi mobil-mobil antik. Selain itu, lihat. Bukankah mobil seperti ini murah untuk disimpan? Sejujurnya, harganya murah. Mobil zombie ini menghabiskan biaya parkir sebesar $100.000. Pemiliknya belum pergi. Dan pemiliknya? Kudengar aku pergi ke luar negeri. Tapi dia sudah pergi. Hei, bagaimana dengan keluarga pemiliknya? Aku bahkan tidak berpikir untuk mengendarai mobil itu pergi. Keluarga domestik tidak bersedia membayar $100.000 untuk parkir. Jadi mobil ini sudah ada di tempat parkir kami. Ah itu. Mobil ini. Apakah Anda menjualnya di tempat parkir? Oh tidak. Kata pemimpin kami. Siapa yang bersedia membayar biaya parkir selangit sebesar 100.000 yuan? Siapa pemilik mobil ini? Hei, tapi orang bodoh mana yang mau membeli barang sampah ini? Kamu tidak bisa memakainya, kamu tidak bisa memakannya, kamu tidak bisa tidur. Mengapa membelinya? Saya membeli mobil ini. Apa? Orang bodoh mana yang mau membeli barang sampah ini? Kamu tidak bisa memakainya, kamu tidak bisa memakannya, kamu tidak bisa tidur. Mengapa membelinya? Saya membeli mobil ini. Apa? Saya akan mengambil mobilnya. $100.000. Saya membayar dengan kartu saya. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Mobil ini seharusnya digunakan oleh pemimpin untuk menutupi sebagian gaji saya. Untuk uang saya sebesar $50.000. Saya tidak mau. Anda tidak akan menyesal setelah menggesek kartu tersebut. Sama sekali tidak menyesal. Siapa yang menyesali cucu siapa? Hei, hei, hei. Aku harus mencari cara untuk membuka bagasi ini. Hei.
Aku akan pergi. Ini adalah kalung giok hijau kekaisaran senilai 80 juta. Ini terlalu hijau. Hai. Pria ini tidak akan menyesalinya, usus dan wajahnya berwarna hijau, kan? Hai. Pria ini tidak akan menyesalinya, usus dan wajahnya berwarna hijau, kan? Ah, mengapa kamu menyesalinya? Cuma bercanda, aku terlalu bahagia. Hei, si mulut keras. Aku melihat semuanya dari awal sampai akhir. Penyesalan ini begitu pekat hingga ususku pun berubah hijau di wajahku. Apa sebenarnya yang saya andalkan? Sepertinya harganya sangat mahal. Tidak apa-apa, harganya 80 juta. Apa yang kau katakan, nak? 88 juta? Aduh buyung. Permataku. Permataku, oh UPS. Saudari Rulan, buka pintunya. Datang terlambat sekali. Kakak Ning, mengapa kau datang ke sini dengan membawa barang bawaanmu? Apakah kamu mau tinggal bersamaku? Ah. Saudari Ruolan, kau terlalu banyak berpikir. Oke. Ah. Kalung giok hijau kaisar. Kalung giok hijau kaisar. Saudara, berapa harga yang ingin Anda tetapkan untuk menjualnya? Suster Ruolan. Saya tidak menginginkan uang. Tidak ada uang, kamu mau apa? Saya ingin Anda membuktikan. Anda. Suster Ruolan. Sejak kami. Aku sudah mengetahuinya. Aku ingin menikahimu. Kamu ingin menikahi seseorang tetapi dia tidak ingin menikahimu? Kalau begitu, saya akan memprioritaskan 80 juta dolar ini. Kalung giok hijau kaisar. Pakaikan untukmu. Apakah ini terlihat bagus? Oke. Anda suka? Tampan. Lalu kenapa kalau kelihatannya bagus? Ya. Anda suka? Tampan. Lalu kenapa kalau kelihatannya bagus? Ayah, kenapa kau di sini? Bagaimana jika aku tidak datang? Kamu telah tertipu oleh anak ini. Ah. Paman, apakah paman salah paham tentang saya? Ya, ayah. Dia baru saja memberiku kalung giok hijau kekaisaran. Oke. Lan-Lan, aset perhiasan uang kita bernilai ratusan juta. Dia memberimu kalung senilai 80 juta untuk menikahimu. Apakah itu bodoh? Ayah. Dia bahkan tidak tahu bahwa aku adalah putri Wang. Aku tidak kenal Lan-Lan. Kamu masih bersikap naif. Anak ini sudah lama mencari pengelola properti mal tersebut. Aku sudah menanyakan tentangmu. Apakah yang ayahku katakan itu benar? Kamu benar, terakhir kali tanpa sengaja. Dipelajari dari pengelola properti. Anda adalah putri dari grup Wang. Tapi tak peduli siapapun kamu. Aku akan menikahimu. Dan saya akan menghasilkan uang. Ya, oke. Karena kamu bisa menghasilkan uang. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu 1 bulan. Bagaimana kalau menghasilkan 100 juta? 1 miliar ayah. Itu tidak mungkin. Bagaimana kalau menghasilkan 100 juta? 1 miliar ayah. Itu tidak mungkin. Raih 100 juta dalam sebulan. Ini agak membosankan. Bagaimana dengan ini? 1 bulan. Saya menghasilkan 1 miliar dolar. 1 miliar. Kesombongan yang berlebihan. Sangat arogan. Oh, Zhang Ming, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa menghasilkan 1 miliar sebulan? Minta maaf pada ayahku. Ayo cepat. Saudari Ruolan, percayalah padaku. Aku pasti bisa melakukannya. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu 1 bulan. Jika Anda bisa menghasilkan 1 miliar, aku akan mengizinkan Lan-Lan menikahimu. Dan saya akan meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Oke. Kami membuat kesepakatan. Haha. Ah. Zhang Ming. Kalau begitu, jelas sekali kamu tidak ingin menikah denganku. Saudari Ruolan, demi Tuhan. Aku hanya akan menikahimu, Wang Ruolan, di kehidupan ini. Ming Ming, adik laki-laki. Kalau tidak,
mari kita masak nasi mentah. Begitu saya hamil, ayahku pasti setuju. Demi Tuhan, aku bersumpah, aku hanya akan menikahimu, Wang Ruolan, di kehidupan ini. Ming Ming, adik laki-laki. Kalau tidak, mari kita masak nasi mentah. Begitu saya hamil, ayahku pasti setuju. Suster Ruolan. Metode ini tidak terlalu aman. Yah, sudah sebulan berlalu. Uhaha. Saudari Ruonan, aku masih berpikir. Saya menghasilkan $1 miliar sebulan. Benda ini bisa jadi lebih aman. Hei, Jiangmi, kamu mau pergi kemana? Dari mana kamu akan mendapatkan miliaran itu? Ada jalan pintas, jangan kau ambil jalan pintas itu, dasar idiot besar. Aduh buyung. Oh, dingin sekali. Seandainya aku tahu, aku pasti sudah tidur dengan saudari Ruolan. Lupakan saja, mari kita menabung hingga $1 miliar lebih awal. Kemudian kamu bisa berdiri tegak. Aku tidur dengan saudari Ruolan. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun saat ini. Perbarui harta karun 1000 pil Nihuang teratas. Nilai 100 juta yuan. Oke. Itu bagus sekali. Oke. Akhirnya ketemu. Jika Anda menemukan 1000 pil sulfur terbaik ini, Anda dapat menjualnya seharga 100 juta. Bukankah ini pasar furnitur bekas? Mungkinkah Qianli Top New Huangwan tersembunyi di sini? Oke. Bos, lemari obat ini sudah tua, kan? Saya juga baru saja menerima lemari ini. Kapan tepatnya? Sulit untuk mengatakannya. Jika kamu mau, saya bisa memberi Anda yang lebih murah. Baiklah, bagaimana kalau $500? Oke, hei, aku menginginkannya. Oke? Semuanya sudah berakhir. Mungkinkah pil Nihuang ini ada di lemari obat tradisional Tiongkok ini? Hei bos, mengapa kamu masih menyimpan beberapa pil di lemari? Pil? Apakah ini pil Nihuang? Bagaimana jika dia membelinya? Pil? Apakah ini pil Nihuang? Dia akan membelinya. Apa pekerjaanmu? Sayang sekali sudah terlambat. Terlambat satu langkah. Ini setara dengan 100 juta mil New Huangwan berkualitas tinggi. Begitu saja, dia membelinya seharga 500 yuan. Kamu bilang kamu juga tidak membersihkan. Buang saja. Uhahaha. Saya benar-benar minta maaf. Lemari obat ini pasti pura-pura. Aku punya banyak sekali furnitur di sini. Ini tidak mahal maupun mewah. Aku selalu bisa melakukannya. Hentikan omong kosong ini. Cepat bersihkan lemari ini. Buang pil-pil itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama pil ini kedaluarsa. Bro, ini steak seharga $100 juta. Bos, apakah Anda bisa berbisnis? Aku memintamu untuk membersihkan lemari-lemari ini. Anda tidak bahagia. Oh, oke. Lalu tunggu sebentar. Saya membuang pil-pil ini. Bos itu, saya hanya perlu membuang sampah. Berikan saja padaku. Aku membuangnya untukmu. Bos itu, saya hanya perlu membuang sampah. Berikan saja padaku. Aku membuangnya untukmu. Apakah ini pil kuning daging sapi terbaik yang bernilai 100 juta? Beginilah penampakannya. Sangat kaya dan beraroma emas. Apakah ini aroma pil kuning daging sapi berkualitas tinggi? Baunya seperti apa? Bos, Anda tidak perlu mencium baunya. Ini dia pil tersebut secara sekilas. Ini rusak. Ya, buang saja. Obat kadaluarsa ini akan membunuh orang. Chanalin. Kemudian Anda bisa membuangnya. Lebih baik dikubur di dalam tanah. Saya pergi menemui bos. Oke, cepatlah pergi. Tunggu sebentar. Apakah dia memperhatikan sesuatu? Masih ada beberapa pil di dalam kota ini. Bagus. UPS. Saya pergi menemui bos. Bos, lihat temanmu di sini. Mereka memiliki sikap yang lebih baik daripada Anda, sang bos. Mengapa saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Lihat temanmu di sini. Sikap itu lebih baik daripada Anda, sang bos. Mengapa saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Nah, itu dia lagi. Bukankah Guru Hong sudah mengatakannya terakhir kali? Jika ada anak anjing yang bagus, datanglah kepadanya untuk menjualnya. Bayi yang baik. Kamu menggali lagi jamur Blood Ganoderma lucidum. Coba saya lihat. Saya yang bisa mengambil keputusan. Kali ini bayinya tidak sesederhana Ganoderma lucidum darah. Hei, pergi dan panggil Tuan Hong untuk datang dan memeriksa barangnya. Bayi mana yang pantas dibuang ke tempat sampah? Aku tidak percaya. Anda dapat menemukan harta karun yang nilainya lebih dari darah, yaitu Ganoderma lucidum. Kamu akan tahu setelah tes. Hubungi Duta Besar Hong sekarang juga. Kalau begitu, silakan duduk. Aku akan meneleponnya. Hahaha. UPS, adik kecil. Bayi mana yang kamu bawa kali ini? Duta Besar Hong, silakan lihat. Oke. Kamera. Hei, apakah ini pil New Huang berkualitas tinggi? Guru Hong memang tidak sederhana.
Sesuai dengan yang diharapkan dari seorang ahli pengobatan Tiongkok. Benar, ini Niu Huang Wan. Hahaha. Tuan Hong, apakah pil Niu Huang ini berharga? Niu Huang Wan ini, satu pil di tangan. Jangan khawatir soal semua penyakit. Pil ini terbuat dari mutiara bezoar Mask Borneo. Niu Huang Wan ini, satu pil di tangan. Jangan khawatir soal semua penyakit. Pil ini terbuat dari mutiara bezoar Mask Borneo. Terutama bezoar. Dikatakan bahwa hanya 3-4 kg bezoar alami yang dihasilkan per juta ekor sapi. Ah, bezoar. Bezoar adalah batu sapi. Barang ini lebih mahal daripada emas. Adik laki-laki, aku akan memberimu pil bezoar terbaik ini seharga 100.000. Bagaimana hasilnya? 100.000. Bukankah 1.000 butir sama persis dengan 1 miliar? 100.000 saja tidak apa-apa. Tuan Hong baik-baik saja. Hahaha. Berapa yang harus saya bayar? Hanya 100.000 satu. Kami pikir rumah sakit kami melayani 100.000 bisnis. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya. Siapa yang kamu pandang rendah? Ya, kamu tidak bisa mengatakan itu. Ah, Tuan Hong, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bisnis kecil seperti itu masih mengganggu Anda. Ini sama sekali tidak cocok. Tidak semudah itu. Kesepakatan senilai 100.000 dolar. Bukan itu arti 100.000. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Guru Hong tadi? Mengapa kamu tidak mau menjualnya? Ya, tentu saja saya mau. Baiklah. Itu tidak masalah. Pil kuning daging sapi terbaik ini harganya 100.000 tapi. Saya punya 1.000 kapsul di sini. 1.000 kapsul. Ah, saya punya 1.000 kapsul di sini. 1.000 kapsul. Aduh buyung. Ya. Ah, tolong singkirkan, UPS. Tuan Huang, saya permisi dulu. Oke UPS. 1.000 mil. Tuan Zhang, tunggu sebentar. Apa yang salah dengan itu? Akan saya kirimkan kepada Anda. Oke, itu bagus. Aku percaya padamu. Anda sebaiknya mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan Anda. Hei, apakah Pak Zhang punya pacar? Jika kamu tidak punya pacar, apa pendapatmu tentangku? Hahaha, maafkan aku. Aku tidak menyukaimu. Oke. Aduh buyung, saya masih kurang 900 juta lagi untuk mencapai target 1 miliar. Lihat peta harta karun dan jangan perbarui. Pohon teh kuno abadi milenium 8. Jumlahnya tidak dapat dihitung. Jumlahnya tidak dapat dihitung. Ibuku. Berapa nilai ini? Peta harta karun, kau benar-benar ayahku, mua. Haha. Peta harta karun, kau benar-benar ayahku, haha. Pohon teh kuno abadi milenium 8. Saya tidak menyangka akan menemukannya semulus ini. Bagus sekali. Hei, buka. Saudara Qiang, saya akan menebang pohon itu. Apa hei tidak. Saya menemukan pohon ini pertama kali. Anda tidak bisa memotong. Apa yang kamu temukan pertama kali? Seluruh gunung ini milik Bos Li. Bos Li. Ah, benar. Bos Li, aku akan menebang semua pohon di gunung ini dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Hei, jadwalmu padat sekali. Minggir. Hei, tidak. Kamu tidak bisa menebang pohon ini. Apa yang kalian perdebatkan? Pohon ini bukan milikmu. Kenapa kamu tidak bisa memotong? Apakah kamu tahu jenis pohon apa ini? Ini tidak ada hubungannya dengan saya menebang pohon ini. Kamu belum membayarku. Saya hanya mendengarkan Bos Li. Bos Li mengatakan dia ingin dia memotongnya. Kemudian Anda harus memotong. Hei, tidak. Hai, nak. Kalau kau hentikan omong kosong ini, percaya atau tidak, kakak Qiang melihatmu duluan. Hei, berapa banyak yang diberikan Bos Li kepadamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Permisi. Bisakah Anda mengulanginya lagi? Saya mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak Bos Li membayar Anda. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Lagi pula, kamu tidak perlu melakukan apapun hari ini. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Lagi pula, kamu tidak perlu melakukan apapun hari ini. Hei dan hal baik ini. Sangat. Kalau begitu, upahku hari ini tidak sedikit. Apakah kamu mampu membayar kamar double ini? Sepertinya ini. Anak laki-laki itu ingin memanfaatkan kebakaran tersebut. Apakah penting untuk melindungi pohon teh berusia 1000 tahun terlebih dahulu? Saya tidak tahu itu. Saudara Qiang, berapa upah harian Anda? Bos Li memberi saya 125 per hari.
Gandakan, hasilnya 205. Apakah kamu mampu membelinya? Saya akan memberikan Anda 205. Oh, duo. Berapa dua? 205. Tapi bagaimana denganmu? Aku harus membantuku membawa Bos Lee ke sini. Oh ini. Sudah selesai? Aku akan meneleponnya sekarang hehehe. Sangat berbahaya. Terlambat satu langkah. Pohon teh berusia ribuan tahun yang tak ternilai harganya ini akan segera dipotong. Jadi, apa kabar, UPS? Bos Lee, akhirnya kau sampai juga. Jadi, apa kabar? Kau bersikeras agar aku mendaki gunung dan berlari sendiri ke pohon itu. Tebang beberapa pohon. Bos Lee, saya khawatir pohon ini tidak bisa ditebang hari ini. Jangan dipotong. Jika Anda bilang Anda tidak bisa memotongnya, maka Anda tidak akan bisa memotongnya. Apakah Anda tahu berapa yang harus saya bayar untuk membeli benih gunung ini? Jangan menebang pohon demi uang. Saya punya pinjaman online sebesar 500.000. Bisakah Anda membantu saya membayarnya kembali? Menunggu mereka mengoperasi saya, jangan menebang pohon demi uang. Saya punya pinjaman online sebesar 500.000. Bisakah Anda membantu saya membayarnya kembali? Menunggu mereka mengoperasi saya, pinjaman online Anda sebesar 500.000, akan saya lunasi untuk Anda. Siapa kamu dan siapakah saya? Tidak penting. Yang penting adalah saya bisa melunasi pinjaman online sebesar 500.000 untuk Anda. Lagi pula, aku akan mengeluarkan 500.000 untuk membeli gunung ini. Anda tidak bisa mengatakan itu. Kamu bercanda. Tidak bercanda. Jika Anda yakin akan menjual, transfer uang ke Anda sekarang 1 juta. Yo, aku pergi. Sangat kuat. Itulah bos besarnya. Itu bagus. Hei, dengarkan nasihat saudaramu. Anda tidak bisa membeli gunung ini. Tidak bisa menanam apapun. Kamu baru saja menebang semua pohon. Itu tidak bernilai 1 juta. Hei, bagaimana Qiangzi berbicara? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Hei, jangan 1 juta. 8 atau 800.000 tidak masalah. Ya, 800.000. Pikirkan lagi. 600.000 jadi hahaha. Oh, ayolah. Hei, oke. Tidak kurang dari 600.000. Jika kurang dari 600.000, maaf, saudara laki-laki. Terima kasih hahaha. Yoyo telah menjadi. Kamu pria yang baik? Kamu memang pria yang baik, ya? Bos Lee, Anda tidak perlu melakukannya. Katakan saja begitu. Berikan uang ini padaku. Apakah gunung ini milikmu? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Selamat tinggal. Berikan uang ini padaku. Apakah gunung ini milikmu? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Selamat tinggal. Aduh buyung. Pohon teh yang tak ternilai harganya. Kamu menjualnya padaku seharga 600.000. Kamu adalah orang yang benar-benar baik. Oke. Pohon teh kuno 8 dewa abadi berusia 1000 tahun ini. Jika saya hanya menjual teh ini, saya bisa menjualnya seharga 100 juta dalam 3 tahun. HMPH, ini adalah ayam betina yang bertelur. Saya. Kepada siapa saya akan menjual teh ini? Baiklah, sepertinya aku harus mencari saudari Ruolan. Biarkan dia membantu saya mencari klien. Ming, adik laki-laki, ini adalah sahabat terbaikku. Dia juga pemilik kedai teh ini. Kami di sini hanya untuk menemukannya. Ruolan, apakah ini pacarmu? Kelihatannya kulitnya halus dan lembut. Apakah rasanya enak? Jangan berbagi denganku. Izinkan saya mencicipinya. Aduh, ya, masih malu. Sangat pandai menemukan. Oke, saya di sini untuk membicarakan sesuatu yang serius dengan Anda. Urusan serius apa? Silakan. Silakan. Berikut ini penjelasannya. Saya memiliki beberapa pohon teh di sini. Saya ingin membuat kontrak selama 3 tahun. Hanya itu saja. Sebutkan berapa yang Anda inginkan untuk jangka waktu 3 tahun. Berikut ini penjelasannya. Saya memiliki beberapa pohon teh di sini. Saya ingin membuat kontrak selama 3 tahun. Mari kita bicarakan hal ini. Berapa yang Anda inginkan untuk 3 tahun? 100 juta. Uang Ruolan, siapa yang kau cari? Apa bedanya? Berani meminta saya 100 juta dalam 3 tahun? Hei kamu. Tenanglah, UPS. Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku akan menanyakannya padamu dulu. Sang Ming, kamu tidak bisa mempermainkan orang hanya untuk menikahiku, kan? Lagi pula, dia tetap sahabat terbaikku. Bagaimana bisa Anda mengenakan biaya berlebihan? Bukan saudari Ruolan. Pohon teh saya benar-benar sepadan dengan harganya. Oh, itu benar-benar tidak mungkin dilakukan. Karena dia adalah sahabatmu. Saya adalah orang lain. Aku akan memberimu waktu 3 tahun lagi. Oke, Xiao Ming, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kamu tidak bisa bicara seperti itu hanya untuk menikahiku, kan? Hai. Jadi Suster Ruolan. Coba perhatikan daun teh saya dulu. Belum terlambat bagimu untuk mengkritiku lagi. Aduh buyung. Ming, adik laki-laki. Salahkan aku untuk itu. Kurasa kau ingin menikah denganku dan kau gila. Bagaimana dengan ini? Kami akan membayar harga pasar normal. Jual pohon teh ini ke pacarku. Kita akan menuruti perintahku malam ini. Saat aku hamil, ayahku harus setuju jika dia tidak setuju. Anda tidak harus menghasilkan $1 miliar per tahun. Hentikan itu. Hei itu.
Sahabat terbaikku, bagaimana dengan ini? Kita akan mulai dengan 10 juta per tahun. Kontrakan pohon teh itu untuk Anda. Apakah ini baik-baik saja? Tidak, kamu tidak bisa. Hai, sahabatku. Bagaimana dengan ini? Dia membayar 10 juta per tahun. Kemudian, kontrakan pohon teh itu untuk Anda. Bagaimana menurutmu? Tidak, hanya 100 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Pohon teh ini, saya tertular penyakit apa? Apakah kamu tidak bingung? Ruolan, kamu tidak tahu. Apakah teh ini merupakan pohon teh kuno berusia 1000 tahun milik 8 dewa? Daun teh ringan ini, setidaknya setahun lagi, saya harus menjual puluhan juta. Apakah pohon teh kuno 8 dewa abadi yang berusia 1000 tahun itu? Benar sekali, aku adalah pohon teh kuno berusia 8000 tahun yang abadi. Apakah pohon teh ini begitu berharga? Ruolan teh ini. Beberapa tahun lalu, 1,68 juta yuan terjual di lelang internasional. Menurutmu itu sepadan? Ya Tuhan. Ini gila. Saya akan mengambil kontraknya. 100 juta untuk menandatangani kontrak akan saya berikan kepada Anda segera. Helen, kamu menumpahkan makanan anjing. Hati-hati, aku menggali sudutmu. Kamu bermimpi. Oke, cepat tanda tangani kontraknya. Tanda tangani kontrak. Kamu membawa pacar kecilmu pulang dan merayakannya. Oke, cepat tanda tangani kontraknya. Tanda tangani kontrak. Kamu membawa pacar kecilmu pulang dan merayakannya. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Dia berkata, ayo pulang dan rayakan bersamamu. Suster Ruolan, itu. Aku mau ke kamar mandi dulu. Tunggu aku sebentar. Hei, aku akan segera kembali. Ah Ruolan. Saya sedang berbicara tentang perayaan. Kamu bisa. Mari kita rayakan dengan meriah. Saya senang memotong. Saya ingin merayakan beberapa kali. Mengapa kamu masih cemburu? Saya khawatir Anda tidak berhasil membuatnya takut. Hei, Suster Ruolan. Jangan salahkan aku. Tunggu sampai saya menghasilkan cukup 1 miliar sesegera mungkin. Aku akan mengganti apa yang aku hutang padamu. Peta harta karun telah diperbarui dengan koordinat harta karun. Pembaruan terkini harta karun antar bintang harta karun hitam meteorit hijau. Nilai 200 juta yuan. 200 juta. Bagus sekali. Tunggu sampai aku menemukan meteorit safir hitam antar bintang ini. Aku semakin dekat dan semakin dekat untuk menikahi saudari Ruolan. Itu tidak benar. Jelas sekali saya datang sesuai dengan koordinat peta harta karun. Lihat ke sini. Ini juga tidak terlihat seperti batu pirus hitam antar bintang. Koordinat meteorit Pender hijau antar bintang sedang berubah. Bagaimana situasi di sini? Meteorit hijau ini, ia bergerak. Ayo cepat. Mungkinkah itu? Meteorit safir hitam antar bintang ini berada di atas sepeda roda 3 ini. Hai. Siapakah dia? Jangan khawatir. Apakah kamu bisa mengemudi? Hu Qiukai. Anak ini mengemudi seperti mobil Mercedes. Apakah dia datang ke sini untuk meminta bukti? Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Bagaimana jika dia menunjukkan beberapa dokumen untuk menakut-nakuti saya? Kakak laki-laki Bagaimana dengan menarik batu? Penduduk desa membangun rumah. Bantulah mendaki gunung dan menarik beberapa batu. Tidak menghalangi Anda? Hei, tidak. Itu juga tidak menghalangi Anda. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Perampokan ini? Hei, kakak laki-laki. Kesalahpahaman kakak laki-laki. Saya tidak menghalangi Anda? Hei, tidak. Itu juga tidak menghalangi Anda. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Perampokan ini. Hai kakak. Kesalahpahaman kakak laki-laki. Saya. Oh, saya ingin membeli gerobak batu Anda. Batu. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda. Tidak perlu membeli batu. Ini bukan bayi. Kamu pergi ke gunung untuk menarik. Tarik sebanyak yang kamu mau. Akhirnya aku mengerti. Mobil ini tidak bisa dijual. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika Anda bersikeras membeli batunya, apakah hal itu akan membuatnya merasa bahwa batu ini benar-benar berharga? Terutama kakak laki-laki, kamu juga melihatku mengendarai mobil ini. Dia tidak bisa menarik batu dengan Mercedes saya.
Kan? Kamu ingin melakukan apa? Mau sepeda roda 3 saya? Ah, benar sekali. Saya akan mengambil sepeda roda 3 ini dan batu-batu itu. Lihat. Anda, pengemudi Mercedes-Benz, bisa melihat becak saya yang rusak. Saudaraku, akan kukatakan padamu. Saya rasa Anda punya 3 ronde. Rasanya sangat keren bisa menendang dan menarik angin. Hehe, itu pasti hehehe. Kakak laki-laki, lihat ini. Saya juga percaya dengan tulus. Menurut Anda, berapa banyak yang pantas? Tahun 2000. Oke, tidak masalah, setuju. Hei kamu. Mengapa kamu tidak menawar? Tahun 2000. Oke, tidak masalah. Baiklah, itu kesepakatan. Aku bilang padamu, mengapa kamu tidak mengembalikan uangnya? Anda tidak melakukan tawar-menawar. Bagaimana jika saya kehilangan uang? Kalau begitu, saya akan memberi Anda 3.000 yuan lagi. Bagaimana menurutmu? 3.000 total 5.000. Ya, 5.000 dolar. Anda tidak mungkin kehilangan 5.000 dolar apapun yang terjadi. Menjadi. Hai. Aduh buyung. Kakak laki-laki, apakah Anda akan menyimpan uang 5.000 yuan itu? UPS, itu tepat sekali. Hei. Saya pergi sekarang. Ayo, haha. Pelan-pelan saja, bro. Banyak sekali batu. Meteorit berwarna hijau safir hitam berbentuk bintang yang mana itu? Hai. Apakah ini meteorit hijau safir hitam dari negeri dongeng? Aduh hehe. Lupakan. Hei. Lupa. Hei, apakah dia tahu? Sepeda roda 3 ini memiliki meteorit safir hitam antar bintang. Berlari kembali untuk mengambilnya kembali. Apakah dia tahu? Sepeda roda 3 ini memiliki meteorit safir hitam antar bintang. Berlari kembali untuk mengambilnya kembali. Mengapa kamu kembali lagi? Saya baru saja menerima uang Anda sebesar 5.000 yuan. Saya senang bisa melupakan sesuatu. Lupa. Apa itu? Hei kunci hei. Hei, saudaraku, kamu memang nyata. Hehehe, kalau begitu, aku akan pergi. Oke, terima kasih kakak. Hehehe, sudah hilang hehehe. Oh, aku akan pergi. Dan begitulah hasilnya. Tapi kepada siapa meteorit hijau ini akan dijual? Berikan dulu pada saudari Ruolan agar bisa bertemu Ming. Saudara Ming, meteorit jenis apakah ini? Ini adalah meteorit safir hitam antar bintang. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda. Benda ini bernilai 200 juta. 200 juta. Bagaimana dengan saudari Ruolan? Kamu mau atau tidak? Ini hanya batu yang pecah. Kamu benar-benar seperti bayi. Aku tidak menginginkannya. Saudari Ruolan, apakah harga Anda terlalu mahal? Oh, hanya kita berdua. Jangan khawatir, saya akan memberikan diskon 50%. Aku tidak akan menerimanya jika kamu merusaknya. Oke? Oh, hanya kita berdua. Jangan khawatir, saya akan memberikan diskon 50%. Aku tidak akan menerimanya jika kamu merusaknya. Oke, adik kecil Mimi. Apakah kamu dibuat gila oleh ayahku? Aduh buyung. Kalau tidak, jangan sampai kita mendapatkan 1 miliar ini. Oke? Sepertinya saudari Ruolan tidak mengetahui barang tersebut. Siapa yang kamu cari? Zhao Fuming benar. Kayu eboni itu dijual kepadanya. Dia pasti tahu barang-barang itu. Hei, Suster Ruonan. Bagaimana dengan ini? Mari kita gunakan batu ini untuk mencari Tuan Zhao Fuming. Biarkan dia melihat. Apakah kamu benar-benar berpikir Zhao selalu bodoh? Ini adalah sesuatu yang tidak saya sukai. Dia boleh menyukainya. Hai. Jika memang demikian, mari kita bertaruh. Siapapun yang kalah, saling berjanji satu sama lain dengan sebuah syarat. Jika Anda menang, apakah pihak lain dapat melakukan sesuatu? Apakah Anda bisa? Ya, tentu. Kalau begitu, mari kita pergi ke Tuan Zhao sekarang. Ayo pergi. Ming, adik laki-laki, tunggu sampai Tuan Zhao mengetahuinya. Yang dia miliki hanyalah sebuah batu yang pecah. Tunggu saja, lihat bagaimana kakakmu menghukummu. Saudari Ruolan, belum pasti siapa yang akan menghukum siapa di antara kita. Tuan Zhao, apakah Anda rela menghabiskan 200 juta untuk batu yang rusak ini? Berapa harganya? Tuan Zhao, apakah Anda rela menghabiskan 200 juta untuk batu yang rusak ini? Berapa harganya? Anda lihat, Tuan Zhao sedang marah. 200 juta. Aku lihat kau masih menyimpan batumu. Kembalilah bersama adikmu. Simpan leluconnya. Saudara Zhang Ruolan berkata.
Apakah Anda ingin menjual meteorit berbatu ini hanya seharga 200 juta? Benar sekali, Tuan Zhao. Saudari Ruolan benar. 200 juta dan 1 sen tidak mungkin kurang dari itu. Oh, ayolah, Ming Ming. Adik laki-laki, berhenti bercanda. Ambil batu itu dan ikuti adikku kembali untuk dihukum. Pergi-pergi. Hei, tunggu sebentar. Ah, Tuan Zhao. Kamu tidak akan marah, kan? Ah, apakah Anda tidak keberatan? Aku bertaruh dengan saudaraku. Aku tidak bermaksud membuatmu terlibat masalah. Oke. 200 juta adalah 200 juta. Meteorit safir hitam antar bintang ini. Apa yang dibeli Zhao Fuming? Tuan Zhao, apa yang Anda katakan tadi? Aku tidak mendengarmu. Tolong ulangi lagi. Ruolan, aku minta maaf. Aku sangat gembira tadi. Saya menyebut meteorit safir hitam antar bintang ini. Apa yang kubeli? Zhao Fuming? Hei, hei, saudari Ruoan. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kubeli? Zhao Fuming? Hei, 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 saudari Ruolan. Apakah Anda baik-baik saja? Oh tidak, Tuan Zhao. Apakah Anda benar-benar bersedia membayar 200 juta untuk batu yang rusak ini? Kamu bercanda? Ruolan. Ini bukan semacam batu pecah. Ini adalah meteorit safir hitam antar bintang. Ini adalah meteorit logam yang sangat langka. Sarung bulu domba berwarna hitam dan hijau yang unik. Dan nilai penelitian ilmiah yang tinggi. Di pasar perdagangan internasional, tidak ada batasan harga maksimal sama sekali. Oh, ternyata apa yang dikatakan saudaraku itu benar. Saudara Zhang, Anda mengirimkan nomor rekening ke ponsel saya. 2 miliar ini, saya perlu mengumpulkan sejumlah uang. Tapi jangan khawatir, itu akan segera dinaikkan. Saya akan langsung mengkreditkannya ke akun Anda nanti. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah, Tuan Zhao. Saya percaya pada Anda sebagai pribadi. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Ayo pergi, saudari Ruolan. Pulanglah bersamaku dan terima hukumanmu. Ah. Apa yang sedang kamu lakukan? Saudari Ruonan, kita sudah membuat kesepakatan. Jika Anda kalah, berikan syarat kepada pihak lain. Kamu tidak akan menyangkalnya, kan? Saya bersedia mengakui kekalahan. Baguslah, mari kita tidur nyenyak malam ini. Baguslah, mari kita tidur nyenyak malam ini. Suster Ruolan. Bagaimana kalau kamu tidur di atas bantal? Aku tidur di sini. Mari kita letakkan bantal di tengahnya. Jadi kamu bisa tenang. Tidurlah dengan nyenyak di malam hari. Xiao Ming, apakah kamu bersedia mengakui kekalahan? Apa yang kukatakan adalah apa yang kukatakan. Berbaring dan tidur. Saudari Ruolan, kau sudah melewati batas. Ming Ming, adik laki-laki. Jangan menghasilkan cukup uang, oke? Jika penghasilanmu tidak cukup untuk 1 miliar, mari kita kawin lari. Tidak, saudari Ruolan, percayalah padaku. 1 miliar dan aku akan segera punya cukup uang. Aduh, aku tidak percaya. Kapan kamu akan menghasilkan 10 miliar? Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita ambil jalan pintas. Ah, hehe. Mari kita ambil jalan pintas. Ah, hehehe. Ah, kamu suka atau tidak? Bilang saja kamu suka. Hehe. Saudari Ruolan sedang bermimpi. Saudari Ruolan, jangan khawatir. Aku menepati apa yang kukatakan. Saya, Zhang Ming, pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Aku akan segera menghasilkan 1 miliar. Saudari Ruolan, aku akan pergi berburu harta karun. Kamu lelah? Istirahatlah yang cukup. Bekerja. Peta harta karun dengan koordinat terbaru,
bernilai 250 juta yuan. Peta harta karun dengan koordinat terbaru, bernilai 250 juta yuan. 250 juta yuan. Astaga. Terlalu banyak lukisan. Nilainya mencapai 250 juta yuan. Seandainya saya bisa menemukan beberapa lukisan lagi seperti ini, bukankah itu cukup untuk menghemat 1 miliar dalam waktu dekat? Sepertinya ini adalah gambar Gucci seharga 250 juta dolar. Benda itu tersembunyi di tumpukan sampah di sebelah kanan. Hei, kamu lagi ngapain? Apakah Anda menjual barang rongsokan? Ah, bos. Saya tidak menjual barang rongsokan, bukan untuk barang rongsokan. Lalu kamu cepatlah. Jangan sekali-kali berpikir untuk mencuri di sini. Bos, Anda terlalu pandai bercanda. Siapa yang mencuri dari tempat barang rongsokan? Jadi kamu tidak tahu? Aku punya banyak harta karun di sini. Harta karun apa yang mungkin dimiliki oleh stasiun pembuangan limbah milik bos? Itu banyak sekali. Di sini, foto pribadi seorang wanita cantik. Ah, stalking asli wanita cantik. Aduh, kenapa aku menceritakan ini padamu? Sungguh. Bos, apakah Anda menyebut benda-benda ini bayi? Bagaimana menurutmu, yang ini, bisakah Anda menjualnya dengan harga tinggi? Berapa banyak orang yang ingin membeli dari saya dengan harga tinggi? Saya tidak menjualnya. Lihatlah dirimu. Nah, saya tidak mengerti soal personalia. Ayo. Hei bos, saya juga ingin membelinya. Ayo. Hei bos, aku juga ingin membelinya. Kamu juga ingin membelinya. Mau beli apa? Foto wanita cantik mengenakan stocking. Atau sesuatu yang lain? Baiklah. Berapa kati yang Anda inginkan? Saya menginginkan banyak sekali. Banyak sekali diriku. Tidakkah kamu melihatnya, anak muda? Kamu ingin banyak hal sendirian. Stocking dengan foto wanita cantik? Mampukah Anda membelinya? Aku tidak mau itu. Bos, saya butuh banyak kertas. 1 ton kertas bekas. Anda mengelola pabrik kertas? Ya. Bos, Anda telah menemukan semuanya. UPS, aku hanya ingin banyak sekali kertas bekas. Tentu saja. Sudah berapa tahun saya memiliki tempat barang rongsokan ini? Tidak ada yang pernah melihatnya. 1 ton kertas bekas 1.800. Lihat, kamu bisa bicara. Memberikan Anda diskon sebesar 50. Bos, kamu sangat baik. Itu jumlah yang sangat banyak. Saya akan memuat barang ke mobil untuk Anda sekarang. Atur pengiriman. Tidak ada bos. Aku tidak mau tumpukan barang di sana. Aku mau yang ini. Sialan, kau yang mengambilnya. Saya tidak menjualnya. Bos, bukankah kita semua sepakat untuk menjualnya? Kenapa kamu tidak jujur? Belum dijual. Anakmu cukup perhitungan. Di sini banyak wanita cantik. Saya tidak memilih. Tidak bisa dijual. Tidak. Bos, jika tidak, saya bisa menambahkan uang. Anda tidak bisa menambahkan uang. Tanpa garam? Tanpa garam. Bagaimana jika diagram Bokin senilai 250 juta dolar ini? Saya dipilih oleh bos ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengapa kamu tidak memberinya 50.000? Atau Anda menambahkan 500? Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengapa kamu tidak memberinya 50.000? Atau Anda menambahkan 500? 500 tidak ditambahkan. Lupakan saja. Itu tidak dijual. Hei, 500. Mari kita tambahkan 500. Oke. Saya akan memuat barang ke mobil dan mengantarkannya kepada Anda sekarang. Hei. Oke. Ayolah. Jangan berpura-pura menjadi aku. Ini akan membayar Anda. Aku akan menarik duluan. Anakmu masih saja bermuka 2. Bayar dulu? Aku benar-benar takut mengeluarkan foto-foto wanita cantik. Saya ingin kompensasi Anda. Oh, sekilas bos itu tampak sebagai orang yang jujur. Oke, tumpukan ini. Semuanya menjadi milikmu. Tariklah sebanyak yang kamu mau, kan? Hai. Bukankah ucintu ini artinya burung kecil? Hei, apakah ini yang dimaksud? Apakah kamu sudah memilih sesuatu? Sayang, coba saya lihat. Apakah ini? Apakah kamu sudah memilih sesuatu? Sayang, coba saya lihat. Hei, tidak. Menurutmu, foto wanita cantik seperti apa? Hanya seekor burung. Anda masih memperlakukannya seperti bayi dan memberikannya kepada Anda. Membuatku takut setengah mati. Gukingtu yang berjumlah 250 juta hampir hancur berantakan. Aduh buyung. Tuan Zhao Chor. Saudara Zhang, Anda datang tepat pada waktunya. Ini dia gambarnya. Kalian bisa melihatnya bersama-sama. Aku mau membelinya. Ya, dia anak laki-laki yang berbulu. Tuan Zhao, saya mengerti. Sebaiknya kau tunggu sampai Master Bai datang dan mengidentifikasinya. Tidak apa-apa. Saudara Zhang bukanlah orang luar. Bukankah ini suatu kebetulan? Tuan Zhao, hari ini saya ingin Anda melihat sebuah lukisan. Ini Gusingtu. Saya punya sebuah lukisan yang ingin saya tunjukkan kepada Anda.
Ah, apakah ini peta konsolidasi? Tuan Zhao memiliki penglihatan yang bagus. Ah, ya solitaire. Apakah diagram jantung tunggal? Sekilas, foto kesepian Bapak Zhao tampak palsu. Jangan tertipu oleh anak muda ini. Palsu. Pergi dari sini. Saudara Zhang, saya mengenalnya. Tuan Zhao. Jika kamu tidak percaya padaku, Master Bai ada di sini. Kami dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mengenali. Tuan Zhao, saya terlambat. Maaf telah membuat Anda menunggu. Hahaha. Tuan Bai, tepat pada waktunya. Pemuda ini memiliki gambar seekor burung yatim piatu. Ingin menipu Tuan Zhao? Ah, gambar yatim piatu apa ini? Kalau begitu, saya harus memeriksanya dengan teliti. Ah, oke. Tuan Bai, apakah gambar burung yatim piatu ini asli atau palsu? Haha, kakek tua itu datang bukan tanpa alasan. Sungguh, foto burung yatim piatu ini nyata. Haha. Master Bai, Anda sungguh luar biasa. Sekilas, Anda dapat melihat keaslian gambar burung yatim piatu ini. Master Bai ini. Pergi dari sini. Peta asli yang hilang itu jelas ada di museum. Kamu tidak tahu, kan? Master Bai ini. Pergi dari sini. Peta asli yang hilang itu jelas ada di museum. Kamu tidak tahu itu, kan? Hahaha. Peta Guqin asli telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Gambar Guqin di museum itu adalah salinan. Itu tidak mungkin, kan? Ya, kamu bilang benda ini palsu di museum. Bagaimana mungkin itu palsu? Mungkinkah ini salah? Setelah gambar burung yatim piatu itu hilang, saya terlibat dalam pengecatan replika museum tersebut. Bagaimana mungkin aku salah ingat? Hahaha. Kau membuatku terkejut. Saya pikir ada yang salah dengan peta harta karun saya. Mengapa Anda meminta saya untuk mencari sepasang barang tiruan yang tidak berharga? Pemuda itu bersedia membayar 250 juta. Belilah foto burung yatim piatu milikmu ini. Bagaimana menurutmu? 250 juta. Nah, begini masalahnya. Master Bai, awalnya saya berencana menjual peta Guqin ini kepada Tuan Zhao hari ini. Oh, benarkah? Haha, Tuan Bai. Inilah yang kamu sukai, akan kuberikan padamu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mencari alasan lagi. Nah, ada 250 juta di kartu ini. Nak, kamu harus menyimpannya. Nah, ada 250 juta di kartu ini. Nak, kamu harus menyimpannya. Oke. Orang-orang itu akan terus mencicipinya perlahan-lahan. Kemudian saya ada hal lain yang harus dilakukan. Aku pergi duluan. Saudara Zhang, luangkan waktumu. Hei, aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus menghasilkan $1 miliar. Kemudian menikahi saudari Ruolan di kampung halaman. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun pembaruan terkini harta karun $100 juta Amerika. Astaga. Ini $100 juta. Peta harta karun ini bisa dianggap sebagai pengiriman uang langsung kepada saya. Tidak. Aku harus bergegas mencarinya. Saya tidak tahu seperti apa rupa dolar ketika ukurannya menjadi sebesar itu. Sepertinya uang dolar itu disembunyikan di villa ini. Saya tidak tahu ini rumah siapa. Pemuda itu telah melihat beberapa kelompok orang datang untuk melihat rumah itu hari ini. Apakah Anda juga ingin melelang rumah ini? Lelang. Beberapa kelompok orang datang untuk melihat rumah itu hari ini. Apakah Anda juga ingin melelang rumah ini? Lelang. Nah, pemilik rumah ini adalah seorang pejabat tinggi. Sayang sekali saya tidak tahu mengapa saya dijatuhi hukuman mati. Jadi rumah itu dilelang oleh pengadilan. Saya dengar Anda hanya bisa menembak hingga 10 juta. Tetapi setiap orang yang datang, sepertinya aku merasa tidak beruntung dan tidak ingin menembak. Villa ini bisa dibeli dengan 10 juta. Ini sangat berharga. Ya. Tante, terima kasih banyak. Oh hai. Apa maksudmu, nak? Oke. Nilai properti tersebut adalah 10 juta. Harga mulai 3 juta. Aku tidak mengikutimu. Kalau begitu, saya akan memberikan 10 juta secara langsung. Saya akan lihat siapa yang berani menawar. Apa? Tidak ada seorang pun yang berpartisipasi dalam lelang villa ini. Tidak ada yang mau villa seharga 3 juta. Villa seharga 3 juta.
saya akan membelinya. Tensuke. Saya juga berhasil memenangkan penawaran. Terlepas dari berapa banyak uang yang tersembunyi di villa ini. 3 juta bisa membeli rumah sebesar itu kok. Tapi itu menghasilkan banyak uang. 3 juta bisa membeli rumah sebesar itu kok. Tapi itu menghasilkan banyak uang. Pergilah ke saudari Ruolan terlebih dahulu. Kejutkan dia. Tuhan Mimi saudara. Apakah ini kamar pengantin yang kau siapkan untukku? Ini sangat indah, bukan? Bagaimana dengan saudari Ruolan? Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya selama aku bisa tinggal bersamamu. Pokoknya, aku suka semuanya. Saudari Ruolan, menikahlah denganku. Oke. Tak tahu malu, tak tahu malu. Deadly, manajer toko. Tuan Wang, jangan salahkan saya. Ketua yang meminta saya untuk mengawasi Anda. Aku juga tak bisa menahannya, aku bersenandung. Manajer Li melakukan hal yang benar. Jika dia tidak menatapmu, kamu hancur karena anak ini. Aku bersenandung, dan kamu tak tahu malu. Kami sepakat selama 1 bulan. Mengapa kamu mulai membusuk sebelum waktunya habis? Manfaatkan putriku. Beras mentah sudah matang, kan? Aku akan menghancurkanmu hari ini. UPS, ayah, ini semua yang aku inginkan. Itu bukan urusan Ming Ming. Paman, bagaimana Paman tahu? Saya tidak memiliki cukup aset untuk mendapatkan 1 miliar per bulan. Siapa yang tidak akan sesumbar? Jika Anda mampu, keluarkan uangnya dan tunjukkan kepada saya. Siapa yang tidak akan sesumbar? Jika Anda mampu, keluarkan uangnya dan tunjukkan kepada saya. UPS, saudara Ming Ming, mohonlah saja pada ayahku. Mungkin dia akan setuju untuk menikahimu. Itu tidak mungkin. Tidak peduli apapun yang dia katakan. Aku juga sama sekali tidak setuju. Kata-kata Paman tidak boleh terlalu mutlak. Ini putriku. Saya katakan itu tidak mungkin. Ayah? Paman. Ya. Ada 100 juta dolar di tempat tidur ini. Jika Anda mengkonversi RMB dengan nilai tukar saat ini, hampir 710 juta. Saya masih memiliki 790 juta RMB di kartu ini. Jumlahnya mencapai 1,50 miliar. Cukup. Sekarang kau tidak bisa menghentikan Ruolan untuk menikah denganku, kan? Aduh, yo, bagaimana Anda menghasilkan 1,50 miliar dalam 20 hari? UPS, Lan, tetap di sini dan temani pamanmu. Ayah akan berangkat duluan. Hei, ayo, ayah. Ming Ming, adik laki-laki, kamu juga mendengarnya. Ayahku berkata, biarkan aku tinggal di sini dan menemanimu, kakak Ruolan kali ini. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan kita tanpa ragu-ragu melepaskan rasa kantuk kakak Ruolan kali ini. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menghentikan kita tanpa ragu-ragu melepaskan rasa kantuk. Ming Ming, adik laki-laki, lalu aku ingin tidur dari pagi sampai malam. Tidur dari malam hingga siang. Ayo tidur sampai gelap, ya? Baiklah. Tolong jangan menangis dan memohon ampun. Mengapa aku tidur di bak mandi? Semalam bersama saudari Ruolan benar-benar gila. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun. Pembaruan terkini. Lorong harta karun, segel giok. Nilai harta karun tersebut tidak dapat diprediksi. Sebenarnya sudah diperbarui. Atau segel giok kekaisaran? Segel giok ini sebenarnya berada di dalam air. Apakah saya masih harus pergi menyelam? Tidak. Saya harus menelepon dan bertanya kepada saudari Ruolan terlebih dahulu. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Tidak. Saya harus menelepon dan bertanya kepada saudari Ruolan terlebih dahulu. Lihat apa yang bisa dia lakukan. Tanyakan padanya di mana dia sekarang. Halo, saudari Ruolan. Aku tidak melihatmu setelah aku bangun tidur. Kamu dari mana saja, Ming Ming? Adik laki-laki, kami berdua bersama dalam kegelapan. Sudah 7 hari. Kakakmu mengkhawatirkanmu. Ayo keluar dan beli suplemenmu. Aku akan kembali sebentar lagi. Kamu menunggu adikmu di rumah dengan patuh. Oh, benar. Suster Ruolan, apakah kamu bisa menyelam? Diving Ming Ming, adik laki-laki. Apa yang ingin kamu lakukan di dalam air? Oh, aku baik-baik saja. Saudari, aku mengerti perasaanmu. Saudari berjanji padamu. Aku akan mengajakmu belajar menyelam saat aku kembali nanti. Aku? Di dalam air.
Demi Tuhan. Diterima oleh Yong Chang. Hahaha. Akhirnya aku mendapatkannya. Ini benar-benar sebuah segel giok. Ming Ming, adik laki-laki, di mana kamu menemukannya? Ini luar biasa. Berapa biayanya? 10 miliar, saya 10 miliar. Di mana kamu menemukannya? Ini luar biasa. Berapa biayanya? 10 miliar, saya 10 miliar. Tuan Zhao, mengapa Anda berada di sini? Saya akan membeli segel ini seharga 10 miliar. 10 miliar, Saudara Ming Ming. Apakah kamu mendengarnya? Dia menghabiskan 10 miliar untuk membeli stempel giok kami. Permisi, Tuan Zhao, saya tidak menjual stempel giok pusaka ini. Anda tidak menjual. Berapa yang ingin Anda bayar? Permisi, Tuan Zhao, Anda sebaiknya kembali. Bukankah benda ini bisa menjadi milikmu? Tentu saja itu juga bukan milikku. Ini milik siapa? Saya ingin menyerahkannya kepada negara. Menurutku dia pantas berada di museum, ya? Saudara Zhang sungguh luar biasa. Mengagumi. Sangat mengesankan. Hai. Hai. Ming Ming, adik laki-laki, 10 miliar, apakah kamu menyesalinya? Tidak ada penyesalan. Saudari Ruolan ini. Saya rasa Anda harus memanfaatkan kesempatan sekarang. Cepat serahkan ke museum. Jika tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri untuk sementara waktu. Aku akan menjadi kaisar di rumah. Cepat serahkan dia ke museum. Jika tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri untuk sementara waktu. Aku akan menjadi kaisar di rumah. Dengan baik, selir itu menuruti perintah dan bersenandung. Hei 10 miliar. Sudahlah, sebaiknya aku cek peta terbaru hari ini. Sayang. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun menunjukkan kelimpahan. Harta karun yang tak ternilai. Harta karun yang tak ternilai. Tumpah ruah. Peta harta karun telah diperbarui. Koordinat harta karun menunjukkan kelimpahan. Harta karun yang tak ternilai. Apakah ini sebuah luapan harta karun yang tak ternilai harganya? Benda ini juga tidak terlihat bagus. Baru dan berbau. Mungkinkah saya mencari di tempat yang salah? Ya. Aku akan pergi. Ini pasti adalah kelimpahan. Pasti merupakan sumber kelimpahan. Karena buah ini jatuh ke dalam. Bisa membuat begitu banyak. Bagaimana jika saya memasukkan $100?